Domination Chapter 281. Chapter 281. Bab 281. 100 Pertarungan God King. Li Qiye meninggalkan kantong spasi kemudian berbalik untuk pergi. Qi Xiaodi berdiri di dalam kuil yang compang camping dengan linglung tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa sangat sedih. Meskipun Lion's Roar Country tidak sebanding dengan sekte besar atau kerajaan kuno, ia masih memiliki kekuatan tersembunyi dan jauh lebih kuat dari negara kecil biasa. Sebagai putri dan putri emas yang dipuja oleh surga, Qi Xiaodi selalu dimanjakan oleh orang lain. Namun hari ini, dia datang bersama Li Qiye ke daerah terpencil ini sebagai pelayan. Ini sudah satu hal, dan sekarang dia bahkan harus melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan ini juga. Dia belum pernah melakukan tugas kasar seperti itu sebelumnya, tetapi hari ini, dia melakukan tugas ini seperti pelayan biasa di dunia sekuler. Qi Xiaodi terdiam lama sekali sebelum akhirnya mengambil kantong spasial Li Qiye dan mulai membersihkan. Meskipun dia adalah seorang bangsawan kerajaan, itu masih merupakan tantangan besar baginya karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan tugas-tugas kasar ini, membersihkan lantai dan dinding, kemudian merawat gulma. Qi Xiaodi melakukan pekerjaan yang cukup berantakan karena dia tidak bisa menggunakan kekuatannya yang mengakibatkan adegan konyol. Meskipun demikian, Qi Xiaodi diam-diam melakukan pekerjaannya. Meskipun dia merasa dirugikan dan sedih, dia terus melakukan pekerjaan kotor ini yang terbukti menjadi tantangan baginya. Dia marah dan dia tidak tahu apakah dia marah pada dirinya sendiri atau Li Qiye. Singkatnya, Qi Xiaodi tidak akan pernah melakukan hal seperti itu di masa lalu, dan dirinya sebelumnya akan sangat terkejut melihat dia melakukan ini di masa sekarang. Qi Xiaodi dengan sabar menanggung temperamen panasnya dengan kesedihan di hatinya. Akhirnya, dia berhasil membersihkan kuil. Setelah meninggalkan kuil ilahi leluhur, Li Qiye berjalan-jalan di sekitar area untuk menatap pegunungan yang bergulir di depan. Gunung-gunung ini seperti gelombang yang mencapai jauh ke awan tinggi. Ada juga lembah-lembah dengan kedalaman yang tak terlihat, dipenuhi dengan bahaya yang tak terduga, tontonan yang luar biasa. Li Qiye perlahan berjalan ke depan, walaupun mereka tampaknya berada di dekatnya. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa gunung-gunung ini berjarak beberapa puluh mil jauhnya. Li Qiye akhirnya mencapai daerah di seberang kuil. Ini adalah puncak kecil, dibandingkan dengan gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai besar sebelum itu. Itu benar-benar tidak penting dan hampir tidak menarik perhatian. Namun, ada kuil Dao dengan hanya 5 kamar di atas puncak kecil ini. Itu memiliki ubin hijau dan dinding abu-abu dan orang tidak tahu berapa lama itu dibangun. Ubin hijau telah menjadi abu-abu dari akumulasi debu dengan gulma yang membentang di antara celah-celahnya. Namun, dibandingkan dengan kuil ilahi leluhur yang jompo, kuil Dao ini masih jauh lebih baik karena, setidaknya, masih ada jejak pengunjung. Begitu seseorang mendekati bangunan itu, orang bisa melihat bahwa ada sebuah plakat yang tergantung di pintu utamanya dengan 2 kata, halaman abadi. Kita tidak bisa mengatakan berapa lama kata-kata ini bertahan dari waktu ke waktu karena kata-kata yang awalnya hitam pekat sudah menjadi warna putih yang tidak bisa dilihat. Gerbang kuil terbuka lebar dan terbuka sehingga Li Qiye perlahan masuk. Begitu berada di dalam, dia mendengar dengkur keras yang mengguncang kuil. Itu berasal dari salah satu kamar. Li Qiye akhirnya berjalan di dalamnya untuk menemukan seorang Daois tua terbaring di tempat tidur. Taoisme tua itu berbaring menghadap ke atas dalam posisi yang tidak menarik. Lengan dan kakinya tersebar lebar untuk menempati seluruh tempat tidur, itu sangat tidak pantas dari seorang Taois. Dia mengenakan jubah Taois yang lusuh dan tua dan berminyak yang belum dicuci untuk yang tahu berapa tahun. Beruntung rambutnya yang acak-acakan tidak berbau, bertentangan dengan penampilannya. Kalau tidak, bau busuk akan tak tertahankan. Meskipun Daois tua ini tidak terawat, dengan hidung seperti singa dan mulut lebar, wajahnya cukup terpahat. Dia cukup mengesankan, seperti seorang musafir yang penuh semangat dan semangat. Tidur pekoa tua itu cukup dalam. Bahkan ketika Li Qiye masuk, pria tua itu masih terus mendengkur. Mendengkurnya yang menggelegar membuat orang lain bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan bangun jika seseorang membawanya keluar dari kuil Dao. Li Qiye kemudian menatap Taoisme tua yang sedang tidur tanpa mengatakan apa-apa. Dia perlahan melirik sekeliling kuil Dao dan dengan cermat menganalisis setiap ubin seolah-olah dia sedang melakukan studi arkeologi. Li Qiye tidak menyentuh apapun dan hanya membiarkan matanya melakukan pekerjaan. Pada akhirnya, Li Qiye dengan hati-hati melihat nama, halaman abadi, dan kemudian diam-diam pergi. Li Qiye tiba kembali di kuil ilahi leluhur ketika hari hampir gelap, dan kuil itu menjadi cerah kembali. Semua rumput liar dan tanaman merambat di sekitar daerah itu semuanya dipetik, bagian dalam candi lama dibersihkan secara menyeluruh dan area yang rusak juga diperbaiki. Meskipun itu tidak sepenuhnya bebas dari noda kematian, itu jelas jauh lebih baik.
Sekarang membawa penampilan tempat yang cocok untuk penduduk manusia dan tanpa tampilan busuk sebelumnya. Begitu masuk, Li Qiye melihat Qi Xiaodi berdiri di tengah ruang utama. Ada dua patung di dalam, dan mereka bukan dewa yang disembah oleh manusia. Qi Xiaodi menatap salah satu patung dengan bingung. Dia merasa itu sangat akrab tetapi dia tidak bisa mengingat asalnya pada detik ini. Setelah Li Qiye kembali, dia bertanya, ini, patung apa ini? Tubuh patung ini setengah miring dalam pose yang sangat aneh seolah-olah ingin berlutut, tetapi masih berdiri tegak, tampaknya menunggu untuk diberikan gelar. Matanya juga tersembunyi tidak peduli dari sudut manapun dilihatnya. Jelas, ada sepasang mata berukir, tetapi orang tidak bisa melihatnya karena posturnya yang aneh. Qi Xiaodi telah membersihkannya. Ketika dia melihat mereka, terutama patung dalam pose aneh, dia merasakan sensasi yang akrab namun tidak dapat dikenali. Li Qiye juga melihat patung itu. Dia tidak memberikan jawaban dan malah menjawab dengan pertanyaan, bagaimana menurutmu? Dia diam-diam menghela nafas. Tahun-tahun tidak ada artinya, tetapi waktu yang penuh semangat seperti kemarin. Qi Xiaodi dengan sedih menjawab, jika aku tahu, aku tidak akan bertanya padamu. Li Qiye tertawa terbahak-bahak kemudian perlahan berkata, ini leluhur Ciklan kamu. Qi Xiaodi berseru setelah mendengar tanggapan Li Qiye dengan kaget, My Ciklan Ancestor. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dia merasa bahwa patung ini sangat akrab. Aula leluhur Ciklannya juga menyembah leluhur, meskipun mereka jarang kembali untuk menghormatinya. Qi Xiaodi telah melihatnya 2 atau 3 kali. Dia kemudian bertanya sekali lagi, tapi mengapa pose ini begitu aneh? Dia merasa bahwa Li Qiye tahu segalanya. Dia, sebagai keturunan klan Qi, tidak tahu tentang leluhurnya sebanyak orang luar seperti Li Qiye. Mungkin Li Qiye benar, kita harus membaca lebih lanjut. Semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang tahu. Li Qiye terdiam sesaat sambil melihat patung itu. Lalu dia berkata, ini adalah pose yang dia ambil ketika dia dianugerahi gelar 100 Battles God King. Qi Xiaodi tertegun setelah mendengar ini, 100 Battles God King. Dia tidak tahu bahwa leluhurnya memiliki gelar seperti itu sehingga dia bertanya dengan heran, leluhur aku dikanonisasi sebagai dewa. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Eksistensi legendaris mengenali prestasi leluhur kamu sehingga ia secara khusus menganugerahkan gelar 100 Battles God King. Itu bisa dianggap sebagai salah satu gelar yang paling mendominasi di antara semua jenderal ilahi dari generasi itu. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan melanjutkan dengan mengatakan, selama era itu, leluhurmu adalah kebanggaan umat manusia. Petik 2. Qi Xiaodi diam-diam bergumam, 100 pertarungan God King. Pada detik ini, darahnya mendidih. Seolah-olah dia secara pribadi melihat leluhurnya menyapu dunia dan berperang melawan para dewa dan iblis. Bagaimana heroik dan megahnya ini. Betapa terhormat dan agungnya upaya ini. Dia bisa merasakan kemuliaan leluhurnya dari legenda saat dia menjadi tersesat dalam kondisi syok yang sulit dipulihkan. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang dan bertanya, bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Qi Xiaodi tidak tahu masalah ini sebagai keturunan klan Qi, namun Li Qiye tahu itu seperti telapak tangannya. Li Qiye menatapnya dan berkata, inilah sebabnya aku mengatakan untuk membaca lebih lanjut. Mereka yang jarang membaca hanya menjadi kantong jerami. Seorang gadis dengan P4Y4 Ra besar tetapi tanpa otak bukanlah hal yang baik. Petik 2. Qi Xiaodi merengut karena marah dan malu. Dia berbalik dan melirik patung lainnya. Patung pahatan ini adalah seorang lelaki kuno dengan banyak tangan. Setiap tangan memiliki aksi yang berbeda dan masing-masing tangan berbeda. Beberapa tangan memegang senjata sementara yang lain memanggul langit. Ada juga yang memiliki segel tangan yang berbeda. 1. Qi Xiaodi memandangi patung ini dengan banyak tangan dan bertanya kepada Li Qiye, siapa ini? Satu patung adalah leluhurnya, jadi yang lain tidak harus menjadi karakter fiksi. Li Qiye memandangi patung ini dan mengambil beberapa saat sebelum membuka mulutnya, segudang gambar dewa sejati. Qi Xiaodi merespons dengan bingung, segudang gambar dewa sejati. Dia belum pernah mendengar judul ini atau karakter seperti itu sebelumnya. Dia bertanya sekali lagi, apakah ini Allah yang benar pengikut nenek moyang aku? 1. Mentah untuk banyak tangan adalah 10.000.000 plus 10.000 kata sifat, jadi aku akan berasumsi bahwa itu tidak harfiah dalam pengertian ini. Emperor's Domination Chapter 282. Chapter 282. Bab 282, Kuil Ilahi Leluhur. Kamu salah. Li Qiye berkata sambil tersenyum. God Kings belum tentu lebih besar dari dewa sejati. Ada banyak cara untuk memanggil makhluk-makhluk ini, seperti dewa, atau raja yang saleh. Orang-orang dengan gelar ini belum tentu dewa nyata. God Kings adalah satu hal, tetapi kebanyakan dewa dan monarki yang dewa adalah dewa palsu. Tentu saja, beberapa dari mereka juga dianugerahi keilahian. Petik 2. Li Qiye melanjutkan,
Adapun para dewa, gelar ini tidak diberikan kepada siapapun, dan ada banyak hal yang perlu diingat. Tidak sembarang orang memiliki kualifikasi untuk memberikan gelar ini. Selama era Desolate, pemberian God King adalah hal yang cukup langka, dan bahkan Kaisar Immortal yang hidup cukup iri dengan hak istimewa seperti itu. Selama era Kaisar, hanya Kaisar Abadi yang bisa memberikan gelar ini. Petik 2. Qi Xiaodi bertanya lagi, apakah itu Kaisar Abadi yang memberikan gelar kepada leluhur aku? Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, bahkan Kaisar Abadi tidak selalu bisa memberikan gelar God King. Ada begitu banyak jenderal di antara banyak ras yang membentang di 9 dunia. Mengenai legenda para dewa, orang yang menganugerahkan gelar God King adalah eksistensi tertinggi. Ia menciptakan platform penahbisan ilahi, sebuah platform dari dewa sejati. Orang yang menerima gelar harus diterima oleh jenderal dari semua ras. Begitu seseorang diberikan gelar God King, mereka juga akan diakui oleh dewa sejati. God King yang diterima adalah dewa nyata, bukan dewa palsu. Petik 2. Bagaimana dengan dewa sejati? Qi Xiaodi bertanya, apakah mereka dewa yang sebenarnya? Li Qiye menjawab, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Untuk menyandang gelar dewa sejati, seseorang harus memiliki setidaknya setengah garis keturunan dewa sejati yang mengalir di nadinya. Dewa sejati bukanlah manusia atau bagian dari ras lain. Petik 2. Qi Xiaodi tersentak pada wahyu, lalu ada ras dewa sejati di dunia ini. Ras seperti apa itu? Petik 2. Qi Xiaodi selalu berpikir bahwa para dewa hanyalah legenda dan tidak pernah mendengar ada orang yang benar-benar melihat dewa nyata. Dia tidak akan mempercayai kata-kata Li Qiye sebelumnya. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa mereka memiliki tingkat validitas yang tinggi. Li Qiye tidak menjawabnya, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih banyak, siapa yang memberikan gelar itu kepada leluhur aku? Qi Xiaodi sangat ingin tahu. Siapa yang bisa jika itu bukan Kaisar Abadi? Siapa yang lebih berkualifikasi daripada Kaisar Abadi untuk melakukan upacara untuk leluhur Qi mereka? Li Qiye menatapnya dan berkata, aku yakin itu bukan Kaisar Abadi. Pikiran Qi Xiaodi tidak bisa disembunyikan dari mata Li Qiye, jadi dia perlahan-lahan berbicara, Kaisar Abadi generasi itu tidak akan berikan leluhur kamu gelar God King. Apakah kamu tahu nama perang yang diikuti leluhur kamu? Petik 2. Qi Xiaodi berkata dengan ekspresi kosong, aku pikir, itu disebut perang abadi atau sesuatu. Qi Xiaodi merenung sebentar. Dia telah mendengar legenda ini, tetapi untuk detail yang tepat, belum lagi dia, bahkan anggota tertua Qi Clan saat ini tidak akan dapat menjawab karena tidak ada catatan tahun itu. Li Qiye berkata, perang pembantaian abadi, juga dikenal sebagai kampanye pembantaian abadi. Dia kemudian bertanya, perang pembantaian abadi, mungkinkah itu tentang membunuh makhluk abadi di dunia fana? Apakah benar ada makhluk abadi di dunia ini? Petik 2. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak membunuh makhluk abadi, tetapi seorang kaisar abadi. Dalam sekejap, tatapan Li Qiye menjadi sangat dalam. Pada detik ini, seolah-olah dia telah kembali ke era heroik namun tragis di masa lalu. Membunuh kaisar yang abadi. Qi Xiaodi tidak berani membayangkan hal yang menakutkan itu. Sebelum Kaisar Immortal memikul kehendak surga untuk menjadi tak terkalahkan, ada kesempatan bagi orang lain untuk mengalahkan atau membunuh mereka. Namun, begitu mereka membawa kehendak surga, mereka sendiri akan berdiri di puncak tertinggi dan mencapai kesunyian yang tak terlihat sepanjang sisa hidup mereka. Itu terlalu sulit dipercaya bahwa ada orang yang telah membunuh seorang kaisar abadi di zaman kuno yang jauh. Qi Xiaodi terkejut dan kehilangan akal untuk sementara waktu setelah mendengar ini. Dia akhirnya bergumam dengan linglung, kampanye pembantaian abadi, membunuh seorang kaisar abadi. Tidak ada yang akan percaya cerita seperti tentang leluhur Qi yang berpartisipasi dalam kampanye pembantaian abadi dan bagaimana ia hadir dalam perang untuk membunuh Kaisar Immortal. Bahkan Qi Xiaodi tidak bisa mempercayainya, tapi entah bagaimana dia percaya bahwa masalah ini benar-benar terjadi. Seseorang tidak perlu membayangkan pemandangan seperti itu, hanya mendengar tentang legenda tentang membunuh Kaisar Abadi sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih dengan kegembiraan. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang lagi dan mengambil napas dalam-dalam untuk melihat Li Qiye sebelum bertanya, apa hasilnya? Dia sangat ingin tahu hasil dari perang mitos ini. Namun, Li Qiye tidak menjawab pertanyaan Qi Xiaodi. Dia hanya menatap ke kejauhan dengan tatapan tajam. Li Qiye menarik pandangannya setelah waktu yang lama dan kemudian memandang Qi Xiaodi untuk mengatakan, kamu pasti lelah, pergi istirahat. Akan ada banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Petik 2. Pada saat ini, Qi Xiaodi sangat kotor karena wajahnya yang cantik tertutup tanah. Setelah seharian penuh bekerja kasar, dia hampir berubah menjadi kucing liar. Setelah mendengar kata-kata Li Qiye, dia menjadi bersemangat kembali. Setelah mencium aroma tidak enak di tubuhnya,
Dia marah dan kesal saat dia segera pergi untuk mandi. Setelah dia pergi, Li Qiye menatap patung Qian Chestor dan perlahan-lahan berbicara, "Kamu benar-benar setia tahun itu dan menggunakan kematianmu untuk melindungiku. Aku memberi keturunan kamu 3 generasi kemakmuran sehingga karma kami dianggap sudah berakhir. Hari ini, aku membawa keturunan kamu ke sini untuk memperingati pengabdian masa lalu kamu. Apakah dia akan mendapatkan kekayaan besar atau tidak akan tergantung pada dirinya sendiri." Petik 2. Li Qiye kemudian mengubah pandangannya untuk melihat Myriad Images Trugat dan berbisik, "Hari ini, aku datang untuk mengambilnya sejak kamu berjanji pada tahun itu. Sedangkan untuk Void Gate, aku akan menyelidikinya dengan cermat untuk mencari tahu kebenarannya." Petik 2. Li Qiye memiliki alasan untuk memilih wilayah ilahi leluhur sebagai wilayah kekuasaannya. Bahkan, candi ini dibangun olehnya. Karena dia berjanji untuk melindungi klan Qi selama 3 generasi, ada suatu masa ketika dia menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Alasan pertama adalah memberi Qi Xiaodi kekayaan besar serta peluang bagi klan Qi. Kedua, Li Qiye datang untuk mempelajari teknik mendefinisikan Myriad Images Trugat. Ketiga, Li Qiye ingin belajar tentang gerbang Void. Ini adalah misteri yang tak terpecahkan sejak zaman kuno. Di masa lalu yang jauh, Li Qiye pernah menyelamatkan Myriad Images Trugat dari dataran tinggi pemakaman Buddha, dan kemudian dewa ini meninggalkan teknik definisinya untuk membayar hutang menyelamatkan nyawanya. Li Qiye tidak pernah mengambil teknik pendefinisian dewa sejati, 1000 tangan melawan 9 dunia. Kali ini, dengan pergi ke kota 100 Timur dan bepergian ke daerah ini, Li Qiye akan mengambil teknik yang mendefinisikan ini karena kebutuhan. Hari ini, Qi Xiaodi bangun cukup pagi tapi Li Qiye sudah bangun bahkan sebelum dia. Dia berdiri di dalam aula utama di depan patung Myriad Images Trugat. Dia dalam posisi yang aneh karena kedua tangannya horizontal ke pundaknya dengan telapak tangannya terentang keluar. Dia berdiri dengan satu kaki dan setengah jongkok. Sementara Qi Xiaodi merasa aneh sambil menatap pemandangan ini, Li Qiye tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan ujung kakinya untuk berputar seperti gasing berputar pada kecepatan yang tak terbayangkan, menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Qi Xiaodi menjadi linglung dari menonton pemandangan seperti itu. Dan di tengah-tengah pandangannya yang kabur, Li Qiye tiba-tiba menghilang. Qi Xiaodi menatap dan menggosok matanya. Li Qiye memang menghilang, dan itu bukan karena penglihatannya. Dia cukup khawatir. Mengapa Li Qiye menghilang ketika dia baru saja di sini? Dia menatapnya sepanjang waktu namun dia berhasil menghilang tanpa kesadarannya. Li Qiye menghilang untuk waktu yang lama dan Qi Xiaodi berubah dari tenang menjadi takut. Qi Xiaodi ketakutan dan berteriak, "Hei, jangan main-main. Aku tidak ingin bermain denganmu." Om. Sementara Qi Xiaodi ngeri, patung dewa sejati tiba-tiba menyala ketika sebuah kecemerlangan muncul di dadanya. Kemudian, Li Qiye melompat keluar dari dalam. Dengan pikiran kosong, dia cukup terkejut. Dia menatap Li Qiye lalu kembali ke patung itu, lalu kembali ke Li Qiye. Dia melompat setelah mendapatkan kembali akalnya dan berseru, ada rahasia di dalam." Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa ini bukan hanya patung biasa. Jelas, Li Qiye menyingkirkan teknik mendefinisikan dewa sejati, 1000 tangan melawan 9 dunia. Ini adalah salah satu tujuannya ketika dia memutuskan untuk datang ke sini. 1. Dia menatapnya dengan satu mata dan berkata, "Apakah aku punya begitu banyak waktu luang untuk hanya datang ke lokasi yang tidak diinginkan ini untuk melihat pemandangan?" 2. Qi Xiaodi cukup terkejut. Dia tidak berharap kuil tua ini memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bertanya, "Kuil macam apa ini?" Li Qiye, sekali lagi, tidak menjawab pertanyaan itu. Dia berdiri di depan patung Qian Chestor dan berbicara dengan suara serius ke arah Qi Xiaodi, "Duduk." Qi Xiaodi tertangkap basah, tapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan duduk di lokasi yang ditunjuk Li Qiye. 5 pikiran untuk mengamati langit, 5 tubuh untuk berkomunikasi dengan bumi. Li Qiye mengoreksi posturnya dan mengajarinya cara mencapai samadhi. 3. Setelah Qi Xiaodi mencapai kondisi meditasi yang dalam, Li Qiye mengingatkannya, "Lihatlah mata leluhurmu, selalu lihat sepasang mata ini." Petik 2. Qi Xiaodi dengan cepat fokus pada mata leluhurnya dengan tatapan lurus, tetapi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Li Qiye dengan serius menginstruksikan padanya, "Lihatlah dengan pikiranmu, bukan dengan matamu." Hal ini tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Li Qiye mengenakan sikap guru yang ketat. Qi Xiaodi mengikuti instruksinya, tetapi dia tidak bisa melihat mata patung itu tidak peduli seberapa keras dia terlihat. Setelah beberapa upaya, meskipun dia tidak rela, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan, "Aku masih tidak bisa melihat apa-apa." Bahkan setelah mengikuti bimbingan Li Qiye dan meskipun dia berusaha keras, dia tidak bisa melihat mata leluhurnya. 1.
Yang mentah adalah, apakah ini bukan kata-kata yang tidak perlu terbuang, tidak masuk akal ah. Aku pikir kata mentah itu sendiri masuk akal dan itu adalah perkataan yang umum tetapi jelas tampaknya lebih baik untuk alirannya. Beritahu aku yang kamu inginkan. 2. Baku yang tidak diinginkan sama dengan tempat burung tidak mau buang air besar, lokasi di mana burung tidak mau buang air besar. 3. Samadhi, keadaan konsentrasi yang kuat dicapai melalui meditasi. Emperor's Domination Chapter 283. Chapter 283. Bab 283. 1000 bela diri ilahi tatapan Dao. Setelah banyak upaya yang gagal, Li Qiye akhirnya berkata, biarkan aku melihat matamu. Qi Xiaodi kemudian berbalik dan Li Qiye memegang wajahnya dengan tangannya untuk membuka kelopak matanya untuk melihat pupilnya dengan cermat. Keduanya begitu dekat sehingga napas mereka menghembuskan napas ke wajah satu sama lain. Li Qiye riang tetapi Qi Xiaodi menjadi bingung. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan lawan jenis, jadi dia bingung harus berbuat apa. Mata Qi Xiaodi berwarna emas pudar, orang tidak akan bisa melihatnya tanpa melihat dengan hati-hati. Li Qiye dengan hati-hati memeriksa matanya dan akhirnya melepaskan tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Gerakannya menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Dengan firasat negatif, dia bertanya, apakah ada yang salah? Li Qiye tidak menjawab dan hanya menjawab, kamu tinggal di sini, aku harus keluar sebentar. Dia dengan tegas pergi setelah berbicara. Qi Xiaodi terkejut tetapi Li Qiye sudah pergi sebelum dia bisa menanyakan apapun padanya. Dia bukan seseorang yang mudah menyerah sehingga, setelah kepergiannya, dia terus mengikuti instruksinya untuk mencari mata leluhurnya. Namun, tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia tidak dapat melihat mata patung itu. Akhirnya, Qi Xiaodi menyerah karena dia mengerti dia kehilangan sesuatu. Dia sendiri tidak tahu bagian yang hilang, tapi mungkin Li Qiye tahu. Li Qiye pergi selama beberapa hari dan tanpa berita. Awalnya, Qi Xiaodi berasumsi bahwa Li Qiye sibuk dengan sesuatu sehingga dia terlambat, jadi dia tidak peduli. Namun, hari demi hari telah berlalu dan Li Qiye masih belum kembali. Ini menyebabkan Qi Xiaodi sangat khawatir. Apakah Li Qiye tidak kembali? Apakah dia meninggalkannya? Qi Xiaodi tersesat dengan banyak pikiran negatif dan tak terbayangkan. Pada akhirnya, dia tenang saat tinggal sendirian di kuil Dewa Leluhur. Perjalanan Li Qiye memakan waktu 3 bulan. Itu pagi ketika Qi Xiaodi bangun sangat pagi. Dia berencana untuk berkultivasi tetapi dia menjadi takut ketika dia melangkah ke aula utama karena seseorang berdiri di sana. Setelah ketakutan awal, dia memperhatikan bahwa Li Qiye sedang duduk di aula sehingga dia dengan gembira berseru, kamu kembali. Tetapi pada saat ini, Li Qiye mengabaikannya. Dengan satu tangan, dia mengangkat Myriad Heavenly Cauldron miliknya sementara tangan lainnya menyalurkan api untuk memperbaiki pasta obat. Aroma rempah-rempah yang menyegarkan meresap dari dalam kuali. Li Qiye kemudian dengan serius memerintahkan, pergi. Dia kemudian mengeluarkan mangkuk batu giok dan mengisap pasta dari kuali. Salep berwarna hijau, meskipun baru saja meninggalkan kuali, itu dingin, bukan panas. Qi Xiaodi merasakan kesejukan sambil berdiri di sebelah Li Qiye. Dia memerintahkan, kemarilah. Begitu dia mendekat, dia menyuruhnya duduk, aku akan menerapkan salep di mata kamu. Itu akan sangat menyakitkan. Tetapi cobalah untuk bertahan. Petik 2. Kata-katanya menyebabkan dia ragu, tetapi dia kemudian melambaikan lengan bajunya, berhentilah berlama-lama. Aku harus menjual bantuan kepada kuil Dewa Perang untuk memperbaiki salep ini. Jika kamu terus berdiri di sana, obatnya akan menjadi panas dan ramuan langka aku yang berharga akan terbuang sia-sia. Petik 2. Hatinya menggigil setelah mendengar kata-kata Li Qiye. Dia kemudian menggigit giginya dan mengangkat kepalanya. Dia membiarkan Li Qiye melakukan apapun yang dia inginkan saat dia menempelkan pasta ke matanya. Pada awalnya, Qi Xiaodi merasa obatnya dingin dan nyaman, itu bukan masalah besar. Tapi sesaat kemudian, dia mulai menjerit dengan sedih, Sensasi menyengat menusuk matanya. Itu tak tertahankan ke titik di mana seolah-olah matanya sedang ditembus. Musim dingin yang membeku mengatasi matanya ketika murid-muridnya menjulang ke kegelapan. Selama rasa sakitnya, Li Qiye menggenggam tangannya dan menenangkannya. Jangan bergerak. Bertahanlah di sana. Kamu harus membiarkan esensi obat memperbaiki mata kamu. Petik 2. Qi Xiaodi berteriak dari rasa sakit yang tak tertahankan. Li Qiye terus berteriak padanya, memberitahunya untuk tidak bergerak, tapi rasa sakit ini memang tak tertahankan. Pada saat ini, Qi Xiaodi merasa seolah matanya pecah dan rasa takut kehilangan penglihatannya membanjiri dirinya. Tersesat dalam kegelapan, hatinya hanya menyimpan ketakutan. Namun, tangan Li Qiye menggenggam tangannya sendiri. Sepasang tangan yang kuat memberinya kekuatan dan ini perlahan-lahan menenangkan hatinya. Di tengah semua ini, tangan Li Qiye yang kuat adalah pilar Qi Xiaodi.
Dia akhirnya tenang saat rasa sakit perlahan menghilang. Li Qiye mengingatkannya, salep perlu dioleskan ke mata kamu selama sebulan penuh sampai disempurnakan dengan benar. Qi Xiaodi tidak bisa melihat apapun saat ini sehingga dia hanya merasa lega ketika Li Qiye di sebelahnya. Apa yang terjadi? Matamu telah berubah. Li Qiye melanjutkan, untungnya, perubahannya tidak terlalu drastis. Jika tidak, bahkan jika orang-orang tua dari warga Temple setuju untuk memberikan lebih banyak obat-obatan harta karun, aku masih tidak akan dapat mengubah murid-murid kamu. Petik 2. Qi Xiaodi bertanya dengan terkejut, kamu pergi ke kuil Dewa Perang. Mungkinkah Li Qiye membutuhkan waktu 3 bulan hanya untuk menyiapkan obat-obatan langka dan berharga untuknya? Tidak, Li Qiye dengan acuh tak acuh menjawab, hanya ke tempat sesepuh luarnya. Qi Xiaodi sangat heran. Kuil Dewa Perang di Grand Middle Territory terkenal di samping Akademi Dao Surgawi dari ratusan kota timur. Bahkan para sesepuh luarnya berada di atas karakter, ayah kerajaannya belum tentu bisa bertemu mereka. Namun, Li Qiye tidak hanya berhasil bertemu dengan mereka, tetapi ia juga bisa mendapatkan banyak ramuan berharga dari kuil. Li Qiye mengarahkan perawatan matanya dengan salep selama 1 bulan. Dia berada di sisinya sepanjang waktu karena dia menemukan penghiburan di hadapannya. Akhirnya, ia melepaskan pasta dan dengan hati-hati menatap matanya sambil menganggukkan kepala dengan puas, berkata, bagus, untungnya mata alami kamu hanya berubah sedikit. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Petik 2. Qi Xiaodi menghela nafas lega setelah bisa melihat cahaya lagi. Lalu dia bertanya, bagaimana mataku sekarang? Lihatlah sendiri. Li Qiye menyerahkan cermin. Qi Xiaodi memperhatikan perubahan pada murid-muridnya. Sebelumnya, ada warna keemasan pudar pada mereka dan yang lain tidak akan melihatnya tanpa pandangan hati-hati. Tetapi pada saat ini, murid-muridnya telah berubah menjadi warna emas sejati secara keseluruhan. Sepasang mata emas memancarkan cahaya ilahi seolah-olah hukum Grand Dao tersembunyi di dalam. Li Qiye kemudian memerintahkan, lebarkan matamu. Qi Xiaodi melakukannya tanpa ragu-ragu. Qi Xiaodi takut keluar dari pikirannya dan membuang cermin. Itu karena begitu dia memelototi refleksi. Dia melihat sepasang mata emas yang aneh. Seolah-olah mereka dibuat dari emas murni dan mereka dipenuhi dengan kilau dingin. Qi Xiaodi dikejutkan oleh matanya sendiri. Ini, apa yang terjadi di sini? Butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali ketenangannya saat dia dengan hati-hati melihat lagi ke cermin. Pupil matanya telah berubah sepenuhnya. Mereka tanpa putih atau hitam. Hanya ada glasir emas. Qi Xiaodi masih bisa melihat dengan jelas. Jadi dia dalam kondisi tidak percaya. Ini disebut mata dewa. Li Qiye perlahan menjelaskan, nenek moyangmu, 100 Battles God King, mendominasi seluruh hidupnya dengan banyak teknik menakjubkan dan sejumlah besar pengetahuan. Ada 2 teknik yang bisa diklaim sebagai yang terkuat, tetapi teknik ini tidak diturunkan ke klan Qi. Qi Xiaodi tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa tidak? Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Maka, Li Qiye menjawab, karena tidak ada yang bisa mempelajari 2 teknik hebat ini. Nenek moyang kamu dilahirkan dengan sepasang mata ilahi penyuh surgawi yang alami, sangat tiada banding. 2 tekniknya yang hebat dibentuk dengan disposisi alami sebagai fondasi. Petik 2. Li Qiye memandang Qi Xiaodi dan melanjutkan, kamu mewarisi darah leluhur kamu, tetapi sayangnya, itu agak terlalu tipis. Kamu memiliki sepasang mata ilahi ketika kamu dilahirkan, tetapi karena garis keturunan kamu yang diwariskan terlalu encer, mata ilahi kamu berubah. Inilah sebabnya mengapa kamu memiliki mata, tetapi mereka lumpuh tanpa teknik khusus. Petik 2. Kali ini, membawa kamu ke sini untuk melihat apakah kamu dapat mewarisi Dao 1000 bela diri tatapan Dao, salah satu dari 2 teknik hebat leluhurmu. Pada titik ini, Li Qiye menggelengkan kepalanya dan melanjutkan untuk mengatakan, sayangnya, mata ilahi kamu lumpuh dan tidak bisa melihat mata leluhur kamu. Namun, dalam kemalangan ini, seseorang masih dapat menemukan harapan, matamu tidak terlalu banyak berubah bentuk. Untungnya, aku juga tahu formula untuk memperbaiki mata ilahi kamu. Petik 2. Qi Xiaodi tercengang saat mendengarkan omongan panjang Li Qiye. Hari itu ketika Li Qiye mengatakan bahwa dia kekurangan petugas dan menginginkan Qi Xiaodi, dia setuju seolah-olah dia dirasuki iblis. Seorang putri seperti dia benar-benar menjadi pelayan seseorang, ini terlalu sulit dipercaya. Dia tidak begitu mengerti keadaan pikirannya saat itu. Bisa saja untuk membayar Li Qiye karena mengubah nasib kakaknya, atau untuk menghindari Sima Longyun, atau mungkin keduanya. Emperor's Domination Chapter 284. Chapter 284. Bab 284, Cacing Tanah yang Menyeberang. Kembali ketika dia membuat perjanjian, dia tidak memikirkannya dan tidak berharap Li Qiye membawanya ke sini hanya untuk memberikan teknik hebat leluhurnya kepadanya.
Qi Xiaodi tiba-tiba membeku dan bergumam. Kenapa kamu? Ada banyak emosi yang tidak jelas bercampur dalam hatinya dan dia tidak tahu harus berkata apa. Karena bakat, pengetahuan, dan kepribadian kamu. Awalnya aku tidak ingin melatih kamu. Li Qiye berkata dengan acuh, tapi karena klan Qi, aku memberi kamu kesempatan lain. Jika kamu bisa menangkapnya, itu akan sama dengan meraih nasib kamu sendiri. Petik 2. Qi Xiaodi linglung, jika dia tidak setuju untuk menjadi pelayan Li Qiye pada saat itu berarti bahwa dia akan kehilangan kesempatan yang diberikan oleh surga dan harus hidup dalam penyesalan selama sisa hidupnya. Li Qiye dengan serius berbicara kepadanya, jangan terlalu banyak berpikir. Duduklah, ini peluang bagus. Petik 2. Qi Xiaodi kembali tenang setelah menarik napas panjang. Dia perlahan duduk sesuai dengan instruksi Li Qiye dan menutup matanya. Gunakan pikiranmu. Mata ilahi menggunakan pikiran untuk menunjuk langsung ke sumbernya. Jika kamu tidak dapat melihat menggunakan pikiran kamu, maka kamu tidak dapat menggunakan kekuatannya. Mata ilahi membangun 10.000 dao, tetapi sumbernya bukan dari mata dan sebaliknya, dari pikiran. Mata ilahi hanyalah jendela. Ketika jendela dibuka, apakah kamu dapat melihat pemandangan di luar atau tidak tergantung pada jiwa kamu sendiri. Li Qiye menginstruksikannya. Dia tidak bisa melihat pertama atau kedua kalinya. Ketiga kalinya, patung leluhur Qi tiba-tiba muncul dengan jelas di benak Qi Xiaodi. Tiba-tiba berbalik dan membuka matanya. Pada detik ini, Qi Xiaodi melihat mata leluhurnya dengan jelas dan dikejutkan oleh cahaya keemasannya. Dia dengan gembira membuka matanya dan berteriak, aku melihatnya. Setelah membuka matanya, mata patung itu menghilang lagi. Tidak buruk. Li Qiye tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya dan berkata, menatap saja tidak cukup. Kamu harus terus menatap mereka dengan pikiran kamu. Terserah nasibmu sendiri. Apakah kamu bisa mendapatkan Tousan Martial Divine Gaze Dao dari leluhurmu atau tidak? Petik 2. Qi Xiaodi mengambil napas dalam-dalam dan dengan serius menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, aku akan mencoba yang terbaik. Qi Xiaodi jelas lebih tua dari Li Qiye selama beberapa tahun. Tetapi pada saat ini, dia bertindak seperti siswa yang tepat di hadapannya, menciptakan adegan yang sangat tidak konsisten. Dia menutup matanya dan secara bertahap melihat mata leluhurnya lagi. Itu adalah sepasang mata emas yang mulai berubah secara bertahap. Begitu mereka membuka, kedalaman mata menyebabkan Qi Xiaodi jatuh ke dunia Grand Dao. Mata ilahi perlahan menciptakan banyak rantai hukum universal saat ia membangun Grand Dao baru yang terus berubah tanpa urutan. Qi Xiaodi menjadi terbenam di dalam ketika jiwanya tertarik oleh misteri Grand Dao. Untuk periode waktu berikutnya, sementara Qi Xiaodi tersesat dalam seni tertinggi leluhurnya, Li Qiye tinggal di kuil Dewa Leluhur dan melatih teknik 1000 tangan melawan 9 dunia yang diambil dari Myriad Images Trugat. 1. Teknik 1000 tangan adalah seni tertinggi dan tidak kalah dibandingkan dengan seni kaisar immortal lainnya. Bahkan bisa bersaing dengan seni yang paling terlarang dan menantang surga. Itu adalah teknik mendefinisikan Myriad Images Trugat sehingga Li Qiye secara alami tahu kekuatannya. Ketika dia fokus pada pelatihannya, dia menyesali bahwa dia tidak memiliki cukup senjata yang cocok. Dia tidak memiliki banyak harta tempur saat ini, dan fakta ini menjadi lebih jelas setelah dia melatih teknik 1000 tangan. Dia hanya bisa menggunakan 9 kata True Bow dan Disc Spatial Realm terfragmentasi. Dia sudah memberikan 6 dao pedang dan saber abadi tirani untuk Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Sementara itu, Qi Xiaodi menghargai kesempatan ini di dalam kuil sehingga dia berlatih seperti orang gila. Li Qiye cukup menyetujui sifat ini. Setelah berkultivasi selama beberapa waktu, dia membawa Qi Xiaodi keluar dan berkata, ayo, aku akan membawamu untuk menggali sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan semua alat, termasuk sekop, kepada Qi Xiaodi. Dia mengikutinya dengan baik tanpa mengatakan apapun ke perbatasan selatan wilayah Akademi Dao Surgawi dan ke jurang yang dalam. Begitu mereka tiba, dia memotong lebih dari 10 batang bambu. Batang-batang ini berwarna ungu kehijauan, sekeras besi, dan sedingin baja ketika dipegang dengan satu tangan. Sementara Qi Xiaodi membawa tangkai bambu untuk Li Qiye, kemudian dia dengan rasa bertanya-bertanya, jenis bambu apa ini? Bambu besi hijau, ini memiliki afinitas kayu tertinggi. Li Qiye menjawab, kami akan pergi ke halaman abadi. Aku punya sesuatu di sana. Petik 2. Qi Xiaodi tidak tahu di mana halaman ini berada, tetapi dia tidak bertanya dan hanya mengikuti Li Qiye seolah itu satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Qi Xiaodi secara bertahap mengembangkan kebiasaan setelah menghabiskan waktu yang lama dengan Li Qiye, kebiasaan untuk tidak bertanya tentang hal-hal tertentu. Tepat ketika mereka tiba di depan Lastingness Courtyard, Qi Xiaodi akhirnya tahu bahwa ada kuil Dao yang terletak tepat di seberang kuil Dewa Leluhur. Dia tidak tahu tentang itu sebelum ini. Dia melihat kuil tua dan kecil ini dan tidak bisa membayangkan ada harta di dalamnya.
Namun, Qi Xiaodi sekarang memilih untuk percaya Li Qiye apapun kondisinya, dan tidak ada yang lebih bisa dipercaya daripada dia di matanya. Dia mengikuti Li Qiye ke kuil Dao ini yang diberi nama Lastiness Courtyard dan mendengar suara mendengkur. Qi Xiaodi menjadi kaget dengan suara seperti itu karena dia menganggap tidak ada orang di dalam. Dia berbisik, sebenarnya ada seseorang di sini. Setelah berdiri di dekat pintu dan melihat Daois tua itu tidur di tempat tidurnya, Qi Xiaodi tidak bisa menahan diri untuk melebarkan matanya dengan heran. Daois lama masih tertidur dengan posisi yang sama dengan malam ketika Li Qiye berkunjung. Li Qiye meliriknya dan kemudian menuju ke aula dalam halaman. Abaikan dia. Li Qiye berjalan berkeliling untuk mengukur kuil. Dia berjalan melalui seluruh kuil hanya sesaat seolah-olah dia sedang berusaha mencari tahu sesuatu. Qi Xiaodi mengikuti tepat di belakangnya sambil menahan napas. Mereka mencoba menggali harta karun, tetapi jika ini mengganggu Taoisme lama yang sedang tidur, maka bukankah semuanya akan sia-sia? Li Qiye mengukur maju mundur dan akhirnya berhenti 3 meter dari gerbang kuil Dao. Li Qiye melempar sekop ke arah Qi Xiaodi sementara dia memegang bambu besi yang hijau. Dia mengingatkannya, ketika aku menjepit 3 batang bambu, kamu harus menggali sedalam 3 inci di titik-titik ini. Kamu harus cepat, mengerti? Petik 2. Qi Xiaodi menarik napas dalam-dalam dan mengkonfirmasi, mengerti. Dia mencengkeram sekop dengan erat dan secara tidak sengaja menjadi gugup karena kata-kata Li Qiye. Mata Li Qiye tiba-tiba menyipit dan mengeluarkan seutas cahaya yang berkilauan saat dia merebahkan 3 bambu besi Verdan ke tanah dalam sekejap. Qi Xiaodi dengan cepat menggali dengan sekopnya bersamaan dengan Li Qiye. Tindakan Li Qiye sangat cepat dan, setiap kali, dia memakukan 3 bambu pada saat yang sama. Sementara itu, Qi Xiaodi dengan cepat menggali dan tidak berani ceroboh atau lambat. Akhirnya, semua bambu di tangan Li Qiye berakar di tanah dan mereka membentuk lingkaran. Li Qiye mengambil sekop dari Qi Xiaodi dan segera menggali lokasi pusat. Begitu dia mencapai kedalaman yang tepat, dia akhirnya menggali sesuatu. Itu adalah cacing tanah raksasa. Qi Xiaodi belum pernah melihat cacing tanah sebesar ini sebelumnya dan menjadi takut. Itu adalah cacing tanah raksasa dengan belalai berukuran besar yang terbuat dari lumpur kuning di punggungnya. Qi Xiaodi berseru setelah melihat adegan yang aneh, ada apa ini? Adalah satu hal untuk menggali cacing tanah dari tanah, tetapi cacing tanah yang membawa belalai kuning adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ini bukan cacing tanah. Setelah melihat bahwa cacing tanah masih baik-baik saja, Li Qiye menghela nafas lega. Mengapa kita menggalinya seperti ini? Cacing tanah itu cukup aneh, tetapi gaya menggali Li Qiye juga cukup aneh. Ini bukan cacing tanah sederhana, itu adalah cacing tanah penyeberangan. Bahkan jika kamu tahu bahwa itu di bawah tanah, tanpa menentukan lokasi tepatnya, kamu tidak akan dapat menemukannya bahkan setelah menggali seluruh gunung. Itu tidak dalam dimensi yang sama seperti kita, jadi hanya ketika kamu tahu lokasi dimensi spesifiknya kamu dapat menguncinya. Li Qiye berkata, tapi ini masih belum cukup. Jika kamu mengganggu itu, cacing tanah penyeberangan ruang ini akan lari ke dimensi lain dalam sekejap. Seseorang harus menjebaknya sebelum menggali. Cacing ini memiliki afinitas bumi sehingga yang menjebaknya harus dari afinitas kayu ilahi, dan kayu mengalahkan bumi. Itu sebabnya kami membutuhkan bambu besi Verdan dengan afinitas kayunya yang tinggi. Petik 2. Qi Xiaodi lebih lanjut bertanya, jadi selama kita memiliki bambu ini, kita akan dapat menjebaknya. Li Qiye kemudian menjawab, tidak, sekali Spacewing Etuang meninggalkan tanah, tidak ada yang bisa menjebaknya. Hanya ketika berada di bawah tanah, seseorang dapat menggunakan properti kayu yang mengatasi bumi untuk menjebaknya. Saat ia meninggalkan tanah, ia adalah burung bebas yang terbang di langit yang luas, seekor ikan lepas menyelam di laut luas. Ruang itu sendiri adalah surga dan buminya, dan ia bisa lepas ke dimensi lain dalam sekejap mata. Petik 2. Qi Xiaodi linglung setelah mendengarkan ini karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal yang aneh tentang Spacewing Etuang ini. Pada titik ini, Li Qiye mengangkat cacing tanah dan membuka belalai lumpur kuning di punggungnya. 1. Oke, aku harus benar-benar menggunakan versi pendek dari nama teknik ini. Emperor's Domination Chapter 285. Chapter 285. Bab 285. Musim gugur kecil. Tidak ada apapun di dalamnya ketika Li Qiye membuka bagasi kuning, dan ini menyebabkan ekspresinya berubah. Tiba-tiba, suara malas terdengar, apakah kamu mencari ini? Penampilan orang ini mengejutkan Qi Xiaodi. Taoisme tua yang sedang tidur di kuil Tao berdiri tepat di sebelah mereka tanpa peringatan. Matanya masih mengandung rasa kantuk yang kabur dan setengah terbuka. Taois tua itu membawa meriam tanah liat di tangannya. Meriam itu tidak besar, tetapi tampaknya sangat berat dari posturnya. Li Qiye melompat keluar dari lumpur saat matanya menatap meriam tanah liat di tangan Daois tua itu. Taoisme tua itu dengan malas berkata,
datang ke kuil Dao aku untuk mencuri barang tidak baik. Li Qiye menatapnya dan dengan acuh tak acuh menjawab, mencuri. Kaulah yang mencuri. Nenek moyang aku pernah mengubur cacing tanah penyeberangan antariksa di tempat ini selama beberapa generasi hanya agar, suatu hari, aku bisa datang dan mengambilnya kembali di masa depan. Petik 2. Dengan mata lelah, Taoisme tua itu melirik Li Qiye dan bertanya, nenek moyangmu. Siapa ini? Pertanyaannya juga adalah sesuatu yang ingin ditanyakan Qi Xiaodi, tetapi dia tidak ingin mengoreknya. Li Qiye perlahan meletakkan cacing tanah dan berkata, kamu terlalu banyak bertanya. Ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan. Kalau tidak, orang akan mati dengan cara yang tidak enak dilihat. Petik 2. Benarkah sekarang? Taoisme lama tersenyum dan berkata, Taoisme lama ini sudah lama ingin mati, tetapi itu tidak mungkin. Karena kamu menggali cacing tanah, kamu harus memberikannya kepada aku, bukan? Hehe, terakhir kali, benda ini lolos terlalu cepat, jika tidak, itu akan menjadi lauk untuk menemani anggur aku. Petik 2. Old Daois, kamu tidak boleh menyentuh hal seperti itu. Li Qiye perlahan berbicara, apakah patriark dari Lastingness Courtyard tidak memberitahu kamu? Taoisme tua yang mengantuk tidak peduli, jadi dia menyeringai, hehe, Little Demon, jangan terlalu membanggakan. Lelaki tua ini tidak percaya tipu musikmu. Li Qiye menyipitkan matanya sambil menatap pion lama dan bertanya, di mana Magu? Kemana perginya Magu? Petik 2. Taoisme tua itu tiba-tiba berdiri dan rasa kantuk awalnya hilang sepenuhnya. Mata tuanya menatap Li Qiye dengan intens. Mereka menjadi sangat menakutkan seolah-olah mereka mampu menelan semua hal. Qi Xiaodi cukup terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat ahli sungguhan sebelumnya, dia tahu bahwa Taois tua ini sangat menakutkan. Namun, dia tidak mengerti mengapa Daois tua itu begitu khawatir setelah mendengar nama Magu. Taoisme tua itu kaget ketika dia menatap Li Qiye. Dia kemudian berkata dengan suara serius, kamu, siapa kamu? Taois lama kemudian mengeluarkan cahaya berdarah. Qi Xiaodi bisa merasakan aura penekan yang mampu menghancurkan semua hal. Taois tua itu berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan energi darahnya. Tetapi bahkan cahaya berdarah yang samar sudah cukup untuk membuat Qi Xiaodi merasa seolah-olah ada naga di depannya. Li Qiye perlahan berkata tanpa khawatir di dunia, Old Daois, yang terbaik adalah tidak membuat langkah melawan aku. Bahkan jika Wang Yuan dari Akademi Dao Surgawi kamu merangkak keluar dari kuburnya, dia tidak akan berani mengambil tindakan apapun terhadap aku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan Akademi Dao Langitmu. Petik 2. Qi Xiaodi berteriak setelah mendengar nama, desage kedua. Wang Yuan, nama ini seperti guntur di telinga seseorang, terutama di kota 100 Timur. Wang Yuan bukan kaisar abadi. Tapi dia tidak kalah bergengsi dari satu. Di era kuno, ia pernah menghidupkan kembali Akademi Dao Surgawi, menyebabkan akademi yang jatuh bangkit sekali lagi. Karena ini, statusnya di akademi sama dengan leluhurnya. Jutaan tahun telah berlalu dan Wang Yuan telah meninggal sejak lama, tetapi akademi masih mengingat kontribusinya sehingga mereka memanggilnya Sage kedua. Hanya Wang Yuan saja yang membawa gelar ini di Akademi Dao Surgawi. Taoisme lama tertegun dengan matanya terbuka lebar saat mereka mengunci Li Qiye. Dia tidak berani mengambil tindakan sembrono sehingga dia perlahan-lahan menemukan kekuatan darahnya. Li Qiye mengabaikannya dan dengan lembut mengetuk batang kuning cacing tanah dengan pola ketukan berirama. Sebuah suara tiba-tiba muncul, oh. Sesaat kemudian, Spacewing Etuang terbangun dan bergegas jauh. Setelah membuat jarak, itu mulai mengutuk, Aiya, ibuku ya, bajingan yang menyelinap menyerang ayahmu. Petik 2. Qi Xiaodi membeku, dia belum pernah melihat cacing tanah berbicara yang tahu cara mengutuk orang. Ini benar-benar terlalu jauh. Ratusan bunga yang berbeda bermekaran di kota 100 Timur, dan Qi Xiaodi telah melihat banyak iblis besar, tetapi dia belum pernah melihat cacing tanah yang berhasil mengolah dao. Cacing tanah penyeberangan antariksa melihat Taoisme lama dan kemudian melompat untuk berseru, Aiya, ibuku, ini Taoisme bau ah. Melihat Daois tua yang membawa meriam tanah liat, ia menjadi marah dan berteriak dengan marah, Daois brengsek. Daois bau, cepat berikan aku kembali meriam ilahi aku. Jika tidak, abadi ilahi ini akan meledakkan kuil kecilmu. Petik 2. Taois tua itu menyipitkan matanya dan tertawa. Cacing tanah yang keras. Hati-hati atau aku akan menjadikan kamu lauk anggur. Petik 2. Pantatku, omong kosongmu sangat busuk. Kamu hanya berhasil menyelinap menyerang aku beberapa kali. Dengan hanya keterampilan lumpuh kamu masih berani bermimpi tentang mencuri meriam ilahi aku. Bah, Daois bau, kembalikan meriam ilahi aku. Cacing tanah dengan marah mengancam Daois tua, jika tidak, bos ini akan membuang tempat ini, tempat di mana ayam bahkan tidak ingin bertelur di, untuk dimensi yang berbeda. Sialan leluhurmu.
Jika bos ini tidak berjanji untuk tidak meninggalkan tempat ini, maka aku akan membuang kamu dan tempat suci kamu yang lama sekali. Cepat dan kembalikan meriam ilahi aku. Petik 2. Qi Xiaodi terkejut. Tidak aneh bagi seseorang untuk mengutuk orang lain seperti ini, tetapi cacing tanah kutukan adalah pemandangan yang sangat sulit dipercaya. Li Qiye menepuk posisi di sebelahnya dan mengatakan kepada cacing tanah, "Oke, Little Autumn, cepat dan datang ke sini. Aku akan membawamu kembali meriam ilahi kamu." 1. Cacing tanah itu sangat sombong. Itu melotot ke Li Qiye dan memarahi. "Brat, siapa kamu sebenarnya? Kamu berani memanggil aku Little Autumn? Apakah kamu ingin aku meledakkan kamu ke dimensi yang aneh dengan satu tembakan meriam? Panggil aku Little Autumn lagi dan lihat apakah aku tidak akan mengusirmu ke dunia lain. Tidak akan pernah bisa kembali lagi." Petik 2. Li Qiye memandang cacing tanah dan perlahan berkata, "Little Autumn, jangan membuatku melemparmu kembali ke kuil nihility." 2. Cacing tanah melompat dan menatap Li Qiye dengan heran sambil berkata, "Bagaimana kamu tahu tentang kuil nihility?" Dia tidak percaya dan bertanya, "Siapa kamu?" Cacing tanah dengan mulut busuk dan ganas tiba-tiba menjadi berhati-hati. Li Qiye dengan santai menjawab, "Aku bahkan tahu burung yang memotongmu keluar dari kuil nihility. Jika kamu terus berlari, aku akan memakannya." Petik 2. Ibu. Cacing tanah penyeberangan luar angkasa tiba-tiba melompat seolah-olah telah melihat hantu. Dan ia mulai tergagap, "Ini, kamu serius? Kamu memberitahuku?" Li Qiye memuntahkan mantra yang benar. Dan mantra yang benar ini berubah menjadi hukum universal tertib yang memasuki tubuh cacing tanah. Cacing tanah kemudian menggigil dan berteriak, "Ya Tuhan, yang nobel! Yang nobel tak terkalahkan di dunia ini, di 9 surga dan 10 bumi, di 5 desola chest dan 6 dao, di semua bidang dan berbagai dimensi, musim gugur kecil ini tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan yang nobel untuk kembali. Raja kembali untuk memerintah dunia dan semua eksistensi di alam semesta, untuk menciptakan 300 miliar selir kekaisaran di harem kamu dan menikahi jutaan dan jutaan peri." Cacing tanah mulai memuntahkan sejumlah besar pujian terhadap Li Qiye hanya dalam beberapa saat. Qi Xiaodi dan mata Taois tua itu terbuka lebar. Cacing tanah arogan yang mengutuk semua orang sebelumnya sebenarnya bisa bertindak seperti penjilat dengan cara ini. Li Qiye kemudian memberitahu cacing tanah, "Oke, jika kamu terus berbicara tentang sampah, aku akan melemparkan kamu kembali ke kuil nihility." Cacing tanah penyeberangan luar angkasa dengan terburu-buru berlari ke sisi Li Qiye dan berlarian dengan penampilan penuh kasih sayang yang tak tertandingi, tampaknya ingin memenangkan hati Li Qiye. Li Qiye harus mengetuk batang kuning di punggungnya sebelum diletakkan di sebelahnya. Dengan Li Qiye sebagai dukungannya, cacing tanah menjadi lebih sombong. "Stois Daois, kembalikan meriam ilahi aku." Dia berteriak keras pada Daois lama, "Jika kamu tidak mengembalikannya, nobel muda aku akan mengetuk semua gigimu ke lantai dan hancurkan rumahmu. Tidak, dia akan menghancurkan kuil busuk Akademi Dao Langitmu ini." Petik 2. Li Qiye mengetuk cacing tanah lagi dan berkata, "Oke, berhentilah berbicara begitu banyak." Cacing tanah itu segera menjadi sunyi. Li Qiye memandangi pionis tua itu dan berkata dengan sikap riang, "Taois harus mengembalikan meriam ilahi kepada hewan peliharaan aku sekarang." Li Qiye berbicara dengan nada sopan dan formal. Tidak ada lagi jejak kantuk di mata tua Taois yang mengantuk itu. Dia dengan hati-hati memandang Li Qiye dan merenung sebentar sebelum memaksakan tawa. "Aku hanya bercanda. Itu hanya lelucon dengan cacing tanah dan mulut busuknya. Aku hanya mengambil meriam ilahi ketika tidak dipersiapkan, tetapi tidak ada kejahatan di baliknya." Petik 2. Taois melama kemudian menyerahkan meriam ilahi di tangannya kepada Li Qiye. Li Qiye kemudian menempatkan meriam ilahi kembali ke belalai kuning di punggung cacing tanah. Namun, cacing tanah tidak melepaskannya dengan mudah dan mengutuk, "Nenekmu, kamu berani menyelinap menyerang aku sebelumnya. Bos ini akan melepaskanmu kali ini. Aku ingin menemukan Magu." Cacing tanah tidak terkendali dengan Li Qiye di belakangnya. Wajah Taois tua itu menjadi beku setelah mendengar nama Magu. Li Qiye menenangkan cacing tanah dan berkata, "Oke, rekan Daois telah mengembalikannya kepada kamu jadi biarkan saja. Kamu juga meminjam vena langit dan bumi dari Akademi Dao Surgawi." Petik 2. Sepertinya Daois bau ini beruntung kali ini. Cacing tanah itu masih merasa marah, tetapi tidak punya pilihan selain akhirnya menjatuhkan masalah ini. 1. Setelah memikirkannya, aku memilih Little Autumn daripada Little Fishy. Little Fishy sebenarnya lebih masuk akal, dan membawa makna mentah lebih baik, tetapi masih aneh untuk menyebut cacing tanah sebagai ikan dalam terjemahan bahasa Inggris. Ketahuilah bahwa ikan ini adalah belut atau belut, sehingga menyerupai cacing tanah. 2. Roh akan menjadi Old Hollow Void, kekosongan temple. Tapi aku banyak menggunakan kata void dan kekosongan, dan nihility terdengar cukup keren dengan rasa tua di dalam, jadi nihility temple bukannya Old Void Temple.
Emperor's Domination Chapter 286. Chapter 286. Bab 286. Daois tua. Bagus, kita harus pergi. Masalah di sini sudah berakhir. Cacing itu dengan senang hati mengikuti di belakang Li Qiye. Sementara itu, Qi Xiaodi masih agak bingung. Hal ini terlalu aneh, cacing berbicara kasar. Dao Broter, harap tunggu. Taois tua itu dengan cepat memanggil Li Qiye kembali ketika dia pergi. Taois tua ini memiliki beberapa masakan kota. Apakah Dao Broter ingin mencoba beberapa dari mereka? Li Qiye berbalik dan menganggukkan kepalanya pada Daois tua. Baiklah, satu kali makan. Kemudian dia memasuki kuil Dao lagi. Taois melama sangat gembira dan bergegas kembali ke kuil Tao seperti tornado. Suara ledakan datang dari dapur dan, hanya dalam sekejap, Taois tua membawa nampan berisi makanan. Azure Phoenix Liver, rumput skyleaf, penyu es laut, mata ikan naga banjir, pucuk bambu samit. Cacing itu melihat semua hidangan dan berteriak, "Baois bau, karena makanan ini, bos ini tidak akan berlama-lama dalam soal kamu mencuri meriam ilahi aku." Selesai berbicara, serangkaian suara mengunyah muncul saat ia dengan cepat melahap hidangan lezat. Taois melama juga pecinta makanan. Setelah melihat cacing itu makan seperti badai, ia dengan cepat berteriak dan bersaing untuk mendapatkan makanan, "Tinggalkan beberapa untukku." Qi Xiaodi tercengang, bukan karena keduanya bersaing untuk mendapatkan makanan, tetapi dia terkejut dengan hidangan di atas meja. Dia tidak berani percaya bahwa makanan seperti itu akan muncul di kuil Dao yang rusak. Dia hanya tahu 2 atau 3 hidangan dari makanan ini. Dia hanya makan Azure Phoenix Liver dan Samit Bambu Shoot sekali. Ayah kerajaannya harus secara pribadi memburu mereka agar mereka makan 2 hal ini. Mereka adalah makanan lezat di dunia ini dan sangat berguna bagi para pembudidaya. Manusia tidak akan bisa memakannya. Cobalah, jangan pernah melewatkan kesempatan yang bagus. Dibandingkan dengan Daois tua dan cacing dengan sopan santun meja mereka yang buruk, Li Qiye sangat acuh tak acuh. Dia hanya mencicipi 1 atau 2 hal. Qi Xiaodi menjadi tenang dan bergabung dalam pertempuran tanpa keberatan. Akan sangat beruntung hanya untuk melihat makanan yang luar biasa. Makanan lezat itu dimusnahkan dalam sekejap mata. Taois tua dan cacing bersendawa tanpa henti sementara Qi Xiaodi juga kenyang. Bahkan sebagai putri suatu negara, ini adalah makanan terbaik yang pernah dia miliki sepanjang hidupnya. Dia merasakan tubuhnya melayang ketika pori-porinya terbuka dengan kabut keluar. Hanya Li Qiye yang riang karena dia hanya punya beberapa gigitan. Taois tua itu dengan cepat mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkannya untuk Li Qiye. Dia kemudian berkata, "Dao Broter harus mencobanya. Ini adalah minuman spesial dari Akademi Dao Surgawi." Petik 2. Saint Sipping Spring Wine, anggur yang baik. Li Qiye minum secangkir dan memuji. Dunia memiliki desas-desus ini yang menyatakan bahwa Wang Yuan menyukai anggur. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia juga mahir membuat anggur yang baik. Dao Broter benar-benar seseorang yang tahu barang-barang mereka. Luar biasa. Taois tua itu segera berseru, "Anggur ini diseduh oleh leluhur kita. Sage kedua, dan tidak banyak yang tersisa di akademi." Taois lama sangat menghargai anggur ini dan tidak tahan meminumnya. Tetapi ia menuangkan secangkir penuh untuk Li Qiye. Qi Xiaodi sangat tersentuh. Wang Yuan pernah menjadi teladan yang tak terkalahkan. Sangat menakjubkan. Siapa yang menyangka bahwa ini adalah minuman pribadinya, asalnya terlalu besar. Apa yang hebat tentang Saint Sipping Spring Wine? Daois Bau ini belum melihat anggur terbaik di dunia ini. Kembali di dinasti ilahi. Li Qiye kemudian menyela dia dari berbicara terlalu banyak dengan mengetuk batang kuning di punggungnya. "Kamu makan cukup, sekarang tutup mulut." Cacing segera menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun. Li Qiye terus-menerus menghirup beberapa cangkir dan berkata, "Sangat bagus. Aku sudah selesai minum. Katakan apa yang ingin kamu katakan." Petik 2. Taois tua itu tertawa, "Haha," dan menggosok kedua tangannya. Lalu dia bertanya, "Di mana Dao Broter berasal, dan apa gelar kamu?" Li Qiye meliriknya dan tersenyum menggelengkan kepalanya. "Rekan Daois salah. Aku hanya seorang junior tanpa nama dari sekte kuno dupa pembersihan. Aku hanya seorang murid biasa bernama Li Qiye." Petik 2. Cacing itu dengan sombong berbicara, "Kamu bisa menyebut bangsawan muda aku sebagai Dewa Li. Tidak, sebagai Raja Li abadi." Li Qiye mengetuk cacing itu lagi dan berkata, "Jangan bicara omong kosong." Little Autumn memaksakan senyum masam dan menutup mulutnya. Taoisme tua itu menatap Li Qiye sebentar dan menghela nafas. Kemudian dia berhenti bertanya lebih jauh. Tidak penting apakah nama Li Qiye asli atau palsu karena dia mengerti bahwa Li Qiye tidak terduga. Li Qiye menatapnya dan bertanya, "Siapa namamu? Dari generasi manakah kamu berasal?" "Dari Lastiness Courtyard." Petik 2. Taois tua itu menggenggam tangannya dengan hormat dan berkata, "Aku akan berterus terang dengan Dao Broter."
Nama Taois selama ini adalah Peng Kong, aku adalah murid generasi ke-7 Lastingness Courtyard, dan aku juga satu-satunya muridnya. Saat ini, aku bertanggung jawab atas tempat ini. Petik 2. Li Qiye berkata, aku masih muda, jangan merujuk aku seperti aku sudah sangat tua. Kamu bisa memanggilku Yang Nobel, kata Li Qiye. Pada saat ini, dia berhenti dan tidak mengatakan apapun. 1. Old Daois Peng memandang Li Qiye dan menunggunya untuk melanjutkan. Qi Xiaodi juga merasa bahwa Li Qiye memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. Setelah lama diam, Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Ma Gu baik-baik saja? Apakah dia tidak lagi bertanggung jawab atas halaman abadi? Petik 2. Setelah bertahun-tahun berlalu, Li Qiye awalnya tidak ingin bertanya tentang gadis kecil di masa lalu, tetapi dia tidak bisa menahan emosinya. Old Daois Peng menjawab, leluhur telah hidup dalam pengasingan di dalam tanah rahasia Heavenly Dao Academy dan tidak lagi ingin melihat dunia. Bahkan aku tidak bisa bertemu dengannya. Petik 2. Li Qiye tidak bertanya lagi tentang masalah ini. Dia melirik Old Daois Peng dan berkata, kamu mengolah fisik abadi. Apakah tuanmu tidak memberitahu kamu bahwa tergesa-gesa membuat sampah? Qi Xiaodi cukup terkejut setelah mendengar ini. Eternal Fisik, ini adalah salah satu dari 12 Immortal Fisik. Dan bagian yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa Daois tua jorok di depan ini sebenarnya mengolah Eternal Fisik. Benar-benar luar biasa. Akademi Heavenly Dao benar-benar tempat yang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Taois lama terkejut. Dia dengan cepat berdiri dan membungkuk. Tolong ajari aku satu atau dua hal. Ketika guru masih hidup, dia menyebutkannya. Namun, ketika aku masih muda, aku mengambil langkah yang salah karena tidak sabar. Petik 2. Aku tidak bisa membantumu. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh abadi bernama abadi, kamu hanya bisa mematuhi hukum alam selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun dan membiarkannya terbentuk sendiri. Jangan mencoba mengubahnya, hanya pada saat itulah kamu memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali dan membelok kembali ke jalur yang benar. Petik 2. Old Daois Peng linglung setelah ini. Dia telah mengembangkan Eternal Fisik untuk waktu yang lama, dan dia merasa bahwa saran Li Qiye saat ini sangat masuk akal. Dia kemudian membungkuk dan berkata, terima kasih atas sarannya. 1. Kalimat ini sangat masuk akal. Mereka telah menggunakan pidato formal dan saling menghormati satu sama lain. Taois lama telah memanggil Li Qiye Dao kakak tua selama ini, tapi aku menghilangkan bagian yang lebih tua karena itu bertele-tele. Perlu diingat bahwa orang tua itu menunjukkan rasa hormat kepada Li Qiye. Emperor's Domination Chapter 287. Chapter 287. Bab 287, Rahasia Kuno. Setelah Old Daois Peng duduk, Li Qiye berkata, aku punya beberapa keinginan ketika aku datang ke tempat ini, dan sekarang hanya ada satu yang tersisa. Aku ingin mendengar tentang Void Gate. Petik 2. Taois lama menjadi serius setelah mendengar tentang gerbang Void. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin. Saudara-saudara junior aku mengirim berita beberapa waktu lalu bahwa baru-baru ini, urat bumi berfluktuasi dengan hebat dan gerbang mungkin terbuka sekali lagi. Namun, untuk tanggal yang tepat, saudara-saudara junior aku masih menghitung. Petik 2. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sebagai tanggapan, gerbang Void selalu menjadi misteri. Siapa di dunia ini yang paling berpengetahuan tentang gerbang Void? Di luar gambar segudang almarhum dewa sejati, hanya ada Li Qiye yang tersisa. Pada saat itu, Little Autumn masih bodoh. Old Daois Peng membuka mulutnya, leluhur kedua Sage telah masuk ke dalam untuk meneliti, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan pintu yang sebenarnya. Atau mungkin tidak pernah ada pintu yang nyata di tempat pertama. Little Autumn menggelengkan kepalanya dan berkata, gerbang Void pasti ada, tetapi sulit untuk mengatakan kemana ia lari. Namun, Heavenly Dao Academy kamu memiliki pintu sisa, dan itu adalah petunjuk terbaik untuk menemukan Void Gate. Mengenai insting aku tidak bisa memastikan apakah gerbang akan muncul pada generasi ini atau tidak. Petik 2. Li Qiye tidak cemas dan berkata, kami akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini untuk saat ini, dan aku tinggal di kuil Dewa Leluhur. Jika akademi kamu memiliki informasi spesifik, beritahu aku. Petik 2. Taois lama secara pribadi mengirim Li Qiye turun dari gunung sebelum kembali. Setelah meninggalkan halaman abadi, Qi Xiaodi penasaran bertanya, apa itu Void Gate? Li Qiye meliriknya dan menjawab, salah satu dari 9 harta karun surgawi besar, gerbang Void. Qi Xiaodi berseru, salah satu dari 9 harta karun surgawi yang besar. Ada banyak hal aneh yang terjadi hari ini, tetapi tidak ada yang lebih mengejutkan daripada ini. Dia melanjutkan setelah berada dalam kebingungan yang panjang, 9 harta karun surgawi besar dan 9 tulisan surgawi besar. Bukankah ini barang-barang dari legenda?
Mereka tidak benar-benar ada di dunia ini, kan? Petik 2. Little Autumn langsung berkata, gadis kecil, kamu bisa mengikuti yang nobelku. Kamu bahkan tidak tahu. 9 harta karun dan tulisan surgawi besar benar-benar ada, dan gerbang Void bahkan lebih nyata. Ini. Li Qiye memelototinya sehingga diam dan takut untuk mengatakan apapun. Qi Xiaodi terlalu terkejut untuk memperhatikan kata-katanya. Harta ini adalah bagian dari cerita pengantar tidur yang dia dengar ketika dia masih muda. Dunia selalu berasumsi bahwa tidak ada barang seperti itu. Namun, ketika Li Qiye mengatakan bahwa Void Gate itu nyata, itu menjadi cukup kredibel. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak ketika Li Qiye tetap diam tentang masalah ini. Namun, dia masih punya satu pertanyaan lagi, apakah halaman abadi adalah milik Akademi Dao Surgawi? Akademi ini terkenal di kota 100 Timur dan bahkan seluruh dunia Kaisar Fana, tapi dia belum pernah mendengar halaman ini sebelumnya. Itu didirikan kemudian. Li Qiye berkata, halaman ini awalnya bukan bagian dari Akademi, tapi Wang Yuan mengintegrasikannya nanti. Wang Yuan, sage kedua Akademi, dia bukan seorang kaisar abadi tetapi sama terkenalnya. Mengapa Li Qiye selalu tahu rahasia yang menggetarkan surga ini? Setelah tiba di kuil Dewa Leluhur, Little Autumn tidak bisa menahan diri untuk merasa aneh dengan mendesah, kuil Dewa Leluhur. Li Qiye memerintahkan, temukan tempat untuk kamu sendiri. Jangan mengacaukan apapun dan jangan bicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke kamarnya. Sementara itu, Little Autumn tinggal di aula besar untuk melihat patung leluhur Kelanci. Dia menyesali, 100 pertempuran God King. Kemudian, itu merangkak di depan Myriad Images Dewa Sejati dan membungkuk, Tuan, istirahatlah dengan tenang. Little Autumn telah tidur dalam dimensi khusus dan akhirnya lolos dari mimpi buruk terperangkap oleh para biarawan tua itu. Jangan khawatir, Guru, dalam kehidupan ini, aku pasti akan berkultivasi menjadi bentuk manusia. Sangat memalukan bahwa guru tidak dapat melepaskan diri dari mimpi buruk dari tempat itu. Sialan nenek mereka, suatu hari, Yang Nobel dan aku pasti akan mengambil pot urin yang rusak itu. Meskipun kata-kata Little Autumn masih cukup kasar, mereka dengan hormat menyembah patung itu. Qi Xiaodi menatap sikap Little Autumn dengan bingung. Dia menunggu sampai selesai membungkuk sebelum bertanya, segudang gambar Tuhan yang sejati adalah tuanmu. Lalu, sudahkah kamu hidup sangat lama sekarang? Petik 2. Dia adalah tuanku sebelumnya. Little Autumn menatap patung itu untuk mengenang. Aku belum hidup terlalu lama. Aku telah bersembunyi dan tidur di dunia aku sendiri. Dan aku bangun sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu. Petik 2. Mungkinkah dia keturunan dari Myriad Images True God? Dia, yang disebut Qi Xiaodi adalah Li Qiye. Dia merasa bahwa hipotesis ini sangat mungkin benar. Li Qiye adalah keturunan sehingga dia datang ke sini untuk menyembah leluhurnya dan untuk mengambil hal-hal yang tertinggal. Little Autumn hanya melirik Qi Xiaodi dan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Qi Xiaodi tidak menyerah dan terus mengintip, dari mana kamu berasal? Mungkinkah itu dunia para dewa dari legenda? Apakah benar ada tempat seperti itu di dunia ini? Petik 2. Little Autumn menatapnya dan berkata, Nona, jangan bertanya tentang asal aku. Jangan sampai membawa malapetaka. Little Autumn memiliki mulut besar, terutama setelah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di wilayah kekuasaannya. Dia ingin banyak bicara. Namun, setelah diperingatkan oleh Li Qiye, Little Autumn tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Jika tidak, Yang Nobelnya akan benar-benar menunjukkan kepadanya apa yang terjadi. Tanpa izin Li Qiye, Little Autumn tidak akan memberitahu siapapun bahwa itu berasal dari Void Gate. Pada saat itu hanya cacing yang tidak disadari dan tuannya, Myriad Images True God, mengeluarkannya. Gagasan bahwa itu berasal dari gerbang Void hanyalah spekulasi tuannya. Kemudian, untuk menjelajahi gerbang Void, Myriad Images True God benar-benar pergi ke dataran tinggi pemakaman Buddha untuk mendapatkan item, dan mereka menjadi terjebak di tempat yang aneh dan tak terhindarkan. Li Qiye, sebagai Dark Crow, datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi sayangnya, Dewa Sejati tidak bisa melampaui waktu yang sulit. Adapun Little Autumn, itu dimasukkan ke dalam ranahnya untuk melarikan diri dari malapetaka dan telah tertidur sampai sekarang. Little Autumn bertanya sambil melihat Qi Xiaodi, mengapa nona kecil tinggal di Nobel muda aku? Qi Xiaodi tertangkap basah dan tidak tahu harus menjawab apa. Apakah dia seorang pelayan? Tidak terlalu. Apakah dia seorang pelayan? Juga tidak cukup. Yang benar adalah, Li Qiye tidak pernah menyebut-nyebut tentang menerimanya sebagai pelayan, dan dia hanya pelayan sementara saja. Nona kecil perlu memiliki ketulusan dan niat baik. Hanya pada saat itulah kamu memiliki kesempatan yang baik. Little Autumn memberinya beberapa saran. Jenius bukanlah apa-apa.
Dan anak perempuan surga yang bangga juga bukan apa-apa. Bagi nona mudaku, bahkan peri bukanlah apa-apa. Aku melihat bahwa kamu adalah tipe putri atau orang suci, bukan? Bagi nona mudaku, status ini tidak bernilai satu koin pun, pikirkan baik-baik. Petik 2. Di masa lalu, Little Autumn tidak mengikuti Li Qiye terlalu lama sebelum Li Qiye memasuki hibernasi. Tetapi di era itu, ia telah melihat banyak karakter hebat di sekitar Li Qiye, Dewi dan peri hanyalah pelayannya. Little Autumn perlahan masuk ke kamar sementara Qi Xiaodi masih berdiri di sana. Keesokan harinya, Li Qiye memberitahu Qi Xiaodi, berlatihlah dengan baik, aku harus keluar sebentar. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Yang Noble, tunggu aku. Tak perlu dikatakan, Little Autumn mengikutinya seperti bayangan. Qi Xiaodi tidak bertanya kemana Li Qiye pergi dan tinggal diam-diam. Dia sudah terbiasa dengan misteri Li Qiye dan tahu bahwa dia sendiri tidak bisa memengaruhi tindakannya. Mungkin, dalam benaknya, dia hanya seseorang yang dia ajari satu atau dua hal. Berpikir sampai di sini, Qi Xiaodi menghela nafas, sejak kapan emosinya dipengaruhi oleh Li Qiye. Li Qiye pergi ke perbatasan barat Akademi Dao Surgawi dengan Little Autumn tepat di belakangnya. Wilayah akademi sangat luas, orang hanya bisa membayangkan kekuatan batinnya karena ia berdiri kokoh jauh dari era Desolate hingga sekarang. Wilayah barat tandus akademi ini membentang sejauh jutaan mil dengan gunung dan sungai yang megah. Puncak dan lembah berbahaya ditemukan di mana-mana. Karena bahaya ini, manusia tidak ada, hanya binatang surgawi dan roh panjang umur yang merasuki zona ini. Kamu, tetap sadar dan periksa untuk melihat apakah gerbang Void dapat muncul atau tidak. Li Qiye memberitahu Little Autumn begitu mereka melangkah ke daerah ini. Dia telah menghitung waktu dan yakin bahwa gerbang akan muncul pada generasi ini, tetapi waktu yang tepat tetap menjadi misteri. Roger, Little Autumn tahu apa yang harus dilakukan tanpa perintah Li Qiye. Itu kemungkinan lahir di Void Gate, jadi ia memiliki bakat alami dengan ruang dan kekosongan, itu mampu meninggalkan dan memasuki dimensi yang berbeda. Itu lebih sensitif terhadap Void Gate daripada orang lain, itulah sebabnya Li Qiye menggalinya. Little Autumn merasakan fluktuasi langit dan bumi sambil mengikuti Li Qiye ke padang belantara yang dalam, memeriksa perubahan bumi, langkah demi langkah. Yang Noble, mungkin Void Gate tidak ada di area akademi ini. Little Autumn melanjutkan dengan mengatakan, di masa lalu, Tuan Tua telah memeriksa pintu akademi beberapa kali untuk pembukaan, tetapi dia tidak dapat menemukan hal yang nyata. Mungkinkah Tuan Tua salah arah sejak awal? Petik 2. Gerbang Void, salah satu dari 9 harta karun surgawi yang besar, Space lahir dari dalam. The Space Scripture sangat misterius, dan sejak zaman dahulu, tidak ada yang pernah mendengar seseorang bisa memasuki gerbang Void yang asli. Emperor's Domination Chapter 288. Chapter 288. Bab 288, 9 kata benar busur. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku 80 hingga 90% yakin bahwa jalan menuju gerbang Void terletak di wilayah akademi. Namun, lokasi yang tepat dan generasi yang akan muncul sulit untuk diceritakan. Apapun, itu tidak akan jauh dari wilayah ini. Di masa lalu, nenek moyang akademi memiliki pengetahuan tentang langit dan bumi. Dia menghitung seluruh hidupnya dan akhirnya mendirikan akademi di lokasi ini. Itu pasti ada di sini karena dia memperhatikan bahwa urat nadi dunia dan ruang kosong ada hubungannya dengan satu sama lain. Petik 2. Little Autumn tidak bisa membantu tetapi bergumam, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tuan Tua berkata bahwa semua orang bijak yang bijaksana di akademi selalu mempelajari gerbang Void dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka membuka beberapa portal, mereka tidak dapat menemukan Void Gate yang asli. Petik 2. Li Qiye dengan santai berkata, bagaimana bisa begitu mudah? Sejak zaman dahulu, Kaisar Immortal mana yang tidak bernafsu setelah 9 harta karun surgawi? Dan siapa di antara mereka yang benar-benar memperoleh satu dari 9? Harta ini bahkan lebih tak terduga dibandingkan dengan kehendak surga sebanyak 10.000 kali sejak mereka sudah ada sebelum langit dan bumi. Memegang salah satu dari mereka adalah hal yang sangat sulit. Petik 2. Little Autumn tidak bisa membantu tetapi mengatakan, nenek mereka. Jika kita memiliki kitab antariksa, itu akan jauh lebih mudah. Para biksu tua di kuil nihility itu cukup sulit untuk ditangani. Petik 2. Li Qiye menyipitkan matanya dan menjawab, tunggu sampai gerbang Buddha dibuka di dataran tinggi pemakaman Buddha. Aku kemudian akan secara pribadi pergi ke kuil nihility sekali. Bagaimana aku bisa melepaskan barang seperti itu? Petik 2. Little Autumn menjadi ketakutan. Yang Noble, ini bukan masalah sepele. Terakhir kali, Noble muda hampir menghadapi bahaya besar. Bahkan dewa sejati tidak akan memiliki jalan kembali begitu mereka pergi ke tempat mengerikan itu. Petik 2.
Musim gugur kecil menggigil ketakutan ketika berbicara tentang dataran tinggi pemakaman Buddha dan kuil nihility. Tuan lamanya, Myriad Images Trugat, benar-benar tak terkalahkan di surga. Dia adalah dewa sejati namun pada akhirnya dia masih menghadapi bahaya. Li Qiye harus mengerahkan semua upayanya hanya untuk menyelamatkan mereka berdua di tempat itu. Tetapi bahkan Li Qiye sendiri hampir tersedot. Li Qiye menyipitkan matanya dan melanjutkan. Jangan khawatir, kali ini aku akan berdiskusi secara formal dengan para beku tua itu. Itu akan menjadi jalan yang lurus dan langsung. Aku tidak akan menggunakan cara lain. Petik 2. Diskusi Dao. Ekspresi Little Autumn berubah saat dia berbicara. Bahkan Kaisar Abadi tidak bisa berdebat dengan sukses melawan para biarawan tua itu. Legenda mengatakan bahwa hanya Kaisar Abadi Fei yang berhasil memenangkan debat. Petik 2. Itu benar. Li Qiye mengangguk. Kaisar Abadi Fei yang mampu memuntahkan bunga lotus dari mulutnya. Dan dia berhasil mengelabui patung batu Buddha keluar dari tempat itu. Orang tua sangat hebat dengan banyak trik dan skema. Kemudian, Kaisar Abadi Hao Hai ingin bertaruh untuk pot itu. Tetapi dia tidak mampu menang dan harus dengan paksa pergi dengan auranya yang tak terkalahkan. Sejak saat itu, dia tidak pernah berani menginjakkan kaki di dalam dataran tinggi pemakaman Buddha lagi. Petik 2. Hah, Kaisar Abadi Hao Hai terlalu ceroboh. Siapa yang berani bertaruh untuk pot itu? Siapapun yang melakukannya pasti akan menemui akhir yang tragis. Sialan nenek mereka, kuharap aku bisa memecahkan pot terkutuk itu. Tetapi ini adalah hal yang mustahil dilakukan. Little Autumn merasakan ketakutan di hatinya ketika berbicara tentang pot ini. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan berkata, panci pecah itu sudah diambil oleh Kaisar Buddha sehingga generasi mendatang akan kesulitan berjudi untuk itu. Bahkan Kaisar Immortal tidak akan bisa memenangkan taruhan ini. Namun, masih ada peluang untuk mengalahkan para beku tua itu. Saat gerbang Buddha dibuka, aku akan pergi ke kuil nihility sekaligus. Petik 2. Musim gugur kecil diam. Mereka juga ingin membalas dendam kepada tuan lamanya dan memukuli para beku tua itu untuk mengeluarkan keluhan-keluhannya. Akan tetapi, itu tidak memiliki kemampuan yang sama dengan surga seperti yang Noble. Jadi itu hanya bisa bergantung pada yang Noble untuk mengalahkan kuil nihility. Tahun itu, Little Autumn dan Myriad Image Dewa Sejati pergi ke kuil nihility untuk salah satu dari 9 harta karun surgawi yang besar. Bahkan eksistensi tak terkalahkan seperti Dewa Sejati dikalahkan di kuil nihility. Dan Li Qiye harus menyelamatkan mereka menggunakan cara yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Dewa Sejati diselamatkan pada waktu itu, ia tidak dapat melarikan diri dari mimpi buruk dan masih mati di usia dini. Little Autumn mencari perubahan di dalam urat bumi sementara Li Qiye sedang mencari binatang surgawi dan roh umur panjang di antara hutan belantara. Pada akhirnya, Li Qiye akhirnya menemukan roh umur panjang berumur 500.000 tahun. Bahkan orang suci kuno akan kehilangan warna ketika mendengar tentang roh umur panjang berumur 500.000 tahun. Menyembelih sangat sulit, perlu ada 2 atau 3 orang suci kuno hanya untuk membunuh salah satu dari roh umur panjang ini. Bagian yang paling menakutkan sedang dilacak oleh seseorang karena ini lebih berbahaya daripada yang lainnya. Namun, Li Qiye sebenarnya melacak roh berusia 500.000 tahun. Siapapun yang mendengar ini akan berpikir bahwa Li Qiye gila dan sedang mencari kematiannya sendiri. Setelah diam-diam melacak satu, dia mengeluarkan 9 kata benar busur. Little Autumn pernah mengikuti Dewa Sejati sehingga dia tahu barang-barangnya. Setelah melihat dengan hati-hati pada haluan di tangan Li Qiye, itu kehilangan warna dan berkata, "Oh wow, ibuku. Ini adalah 9 kata yang menjadi mantra sejati. A Nine Words True Mantra Treasure Metal ditemukan di legenda. Ini sangat langka sepanjang zaman dan bahkan Kaisar Immortal mendambakannya." Kemudian ia berseru dengan heran, ini adalah mantra sejati pertama di dunia ini. Ini adalah Pristine Worldly Metal. Nenek aku, jika tumbuh miliaran tahun lagi, maka itu bisa menjadi harta karun surgawi lainnya. Petik 2. Little Autumn meludah kemana-mana dan berkata dengan rakus, hahaha. Yang Noble, aku mendengar bahwa kamu memiliki perbendaharaan di masa lalu. Haha, aku dengar bahkan Kaisar Immortal meminjam barang dari perbendaharaan ini. Bagaimana kalau kamu memberi aku 3 atau 5 harta? Petik 2. Li Qiye melirik Little Autumn dan dengan acuh berkata, bantu aku menemukan Void Gate yang asli. Maka itu tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, Li Qiye memiliki perbendaharaan, tetapi itu tidak dalam jangkauannya. Itu dimakamkan di lokasi paling berbenteng di dunia ini. Jika Li Qiye tidak secara pribadi membukanya, maka bahkan Kaisar Abadi tidak akan bisa masuk. Little Autumn menepuk-nepuk dadanya dan dengan percaya diri berkata, Yang Noble dapat yakin, aku pasti akan menemukan Void Gate untukmu. Sayangnya, sebagai cacing tanah, ia tidak memiliki peti. Li Qiye tertawa terbahak-bahak. Dia juga ingin menemukan Void Gate yang asli,
Tetapi ini jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tak terhitung bijak-bijak telah mencari gerbang Void sejak zaman kuno dan mereka hanya kembali dengan tangan kosong. Qi Xiaodi terus berlatih dengan rajin setelah kepergian Li Qiye. 3 hari kemudian, Li Qiye, bersama dengan Little Autumn, membawa kembali benda raksasa. Tubuh Li Qiye berlumuran darah. Qi Xiaodi sangat takut melihat kondisinya dan berteriak kaget, kamu terluka. Hanya cedera kecil. Li Qiye melempar benda raksasa itu dengan punggung ke tanah. Boom! Binatang raksasa ini mengenai tanah menciptakan lubang besar. Qi Xiaodi menatap binatang raksasa itu dan berseru, seekor naga bumi Tyrant, binatang surgawi berusia 600.000 tahun. Qi Xiaodi sangat kagum. Bahkan ayah kerajaannya tidak akan berani main-main dengan binatang surgawi yang begitu sengit. Aku baru saja membunuhnya dan aku tidak mengambil sumsum tulang maupun tulang dao. Li Qiye melanjutkan, kamu memupuk tatapan ilahi dan tidak begitu mudah untuk dikuasai. Kamu perlu memahami pembuatan Grand Dao serta teknik senjata. Mulai hari ini, kamu akan menggunakan pedang untuk mengukir binatang buas sampai kamu lebih akrab dengannya. Petik 2. Qi Xiaodi terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak berharap bahwa dia pergi untuk berburu dan membantunya memupuk tatapan ilahi. Li Qiye adalah seorang guru yang ketat dan tidak menyisihkan waktu luangnya untuk Qi Xiaodi. Dia memerintahkan, mulai sekarang. Qi Xiaodi menarik napas dalam-dalam dan memusatkan pandangannya. Matanya tiba-tiba menjadi benar-benar keemasan ketika suara benturan logam muncul. Mata Qi Xiaodi menciptakan pedang ilahi yang berkilau dengan cahaya keemasan. Bunyi berderang. Saber ilahi melesat keluar dari matanya dan menebas dada Tyrant Earth Dragon, menyebabkan darah berhamburan kemana-mana. Salah. Suara Li Qiye merosot. Pengendalian senjata lebih dari sekadar kekuatan murni dan lebih dari sekadar aura ilahi. Bagian terpenting adalah tekniknya. Kamu harus memahami teknik ini sebelum mengendalikan ribuan senjata secara bebas. Hanya ketika kamu fasih dalam teknik yang akan kamu dapat mengontrol harta apapun, bahkan treasures Immortal Emperor Life. Kemudian, kamu juga akan dapat memahami mistisismenya dengan sekali lirikan dan menciptakan treasures kehidupan Kaisar Abadi. Petik 2. Li Qiye memberinya lebih banyak petunjuk, kulit naga itu keras dan tangguh. Kamu menggunakan brute force hanya akan meretas sumsum binatang dan merusak harta alami yang ada di tubuhnya. Pedang kamu perlu mengiris kulit, lembut namun cepat, kuat tetapi fleksibel. Akut dan tajam. Qi Xiaodi mengambil napas dalam-dalam lagi. Dia mengumpulkan energinya lagi dan melepaskan pedang dewa emas lain untuk memulai dari awal. Dengan instruksi Li Qiye, dia perlahan membedah perut naga langkah demi langkah. Akhirnya, dia dapat memotong-motong seluruh naga dan memisahkan bagian-bagiannya. Setelah selesai, dia menghela nafas lega dan duduk lurus, tidak peduli tentang penampilannya sebagai seorang wanita. Jenis kontrol senjata ini, bagi Qi Xiaodi, lebih menguras tenaga daripada pertempuran sengit melawan orang lain. Sangat biasa-biasa saja. Li Qiye meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Keterampilan mengendalikan senjata leluhurmu bisa dibilang di puncak, itu mencapai tingkat tertinggi. Itu bisa menciptakan Immortal Emperor True Weapons, dan mereka persis sama dengan aura ilahi dari senjata tersebut. Jika kamu ingin mencapai level ini, maka kamu harus memegang senjata yang mengendalikan seni. Jika tidak, kamu hanya akan memiliki kekuatan kasar pada akhirnya. Dan kamu hanya akan dapat membuat senjata yang tidak terorganisir dan bertarung dengan liar. Ini bukan cara mengendalikan senjata. Petik 2. Qi Xiaodi diam-diam mendengarkan ajaran Li Qiye. Meskipun kata-katanya kasar, dia menghafal setiap kata dan mengukirnya ke dalam hatinya. Sementara Qi Xiaodi dengan jahat mempraktikkan tatapan ilahi, Li Qiye akan pergi ke gunung setiap beberapa hari untuk menangkap roh umur panjang dan binatang surgawi sehingga dia bisa mempelajari senjatanya yang mengendalikan seni. Qi Xiaodi berlatih dengan rajin dan menganggap setiap kata dan frasa Li Qiye sebagai emas dan batu giok. Domination Chapter 289. Chapter 289. Bab 289. Badai dimulai. Sementara Li Qiye dan Qi Xiaodi sedang berlatih di kuil ilahi leluhur, ada berita yang mencapai kota 100 Timur, Akademi Surgawi telah membuka gerbang untuk menerima siswa di mana saja. Berita ini menyebabkan seluruh daerah berteriak-teriak karena banyak orang berdebat tentang masalah ini dengan takjub. Seorang kultivator berkata, terakhir kali Akademi menerima siswa adalah 1000 tahun yang lalu. Saat itu, Akademi hanya menerima pembudidaya gelandangan atau pembudidaya muda tanpa sekte. Petik 2. Banyak sekte besar dan negara di kota 100 Timur dengan cepat mendengar berita ini. Kali ini, Akademi menerima siswa dari semua sekte dan negara di dunia ini, tidak peduli ukuran atau warisan. Selama kondisi siswa sesuai, mereka dapat memasuki akademi. Sejenak, banyak orang yang gempar. Sampai sekarang, akademi biasanya menerima murid, tetapi murid dan murid adalah dua hal yang berbeda.
Murid-murid, setelah diterima, adalah murid akademi selama sisa hidup mereka. Muridnya berbeda. Mereka hanya berlatih di akademi dan bisa pergi kapan saja. Mereka tidak memikul tanggung jawab dan hanya perlu memiliki kualifikasi yang tepat. Tentu saja, perlakuan antara murid dan siswa berbeda. Bahkan saat itu, masih ada banyak pembudidaya muda yang bersedia menjadi mahasiswa akademi, bahkan mereka yang berasal dari kekuatan besar. Banyak anak muda berlari ke akademi untuk melihat apakah mereka memenuhi persyaratan. Murid-murid dari kekuatan besar dan alasan rahasia semua datang karena kekuatan ini mampu membayar biaya kecil ini. Meskipun kekuatan besar ini memiliki kekuatan dan pasukan rahasia, mereka masih membawa keturunan dan pewaris mereka ke akademi, termasuk garis keturunan Kaisar Immortal dan Kerajaan Kuno. Siswa akademi tidak dapat mempelajari rahasia dan teknik utama akademi, tetapi akademi memiliki sistem pengajaran yang sangat sempurna. Meskipun itu tidak memberikan hukum pahala kepada siswa, itu mengajarkan mereka tentang kesulitan di jalan Dao, bagaimana berurusan dengan iblis hati, kontrol hukum pahala, dan metafora. Tidak ada kekuatan besar lainnya dengan kesempurnaan seperti itu. Sistem Akademi Dao Surgawi telah meneliti tentang masalah ini selama jutaan tahun. Memang, akademi sangat hebat dalam hal ini. Sejak awal, banyak kaisar abadi pernah belajar di akademi dan mendapat banyak manfaat. Setelah menjadi kaisar abadi, mereka akan kembali dan meninggalkan hukum kaisar atau harta kehidupan kaisar abadi untuk akademi. Kaisar abadi Fei Yang, kaisar abadi Hao Hai, kaisar abadi Takong, nama-nama terkenal ini terukir di monolit Heavenly Dao Academy oleh mereka secara pribadi. Setelah membawa Heaven's Will, mereka akan kembali dan meninggalkan nama mereka. 1. Adapun karakter hebat seperti Lion Monarch Baxian, Sabre Ancestor, dan Martial God, ada terlalu banyak dari mereka yang terukir di monolit. Nama-nama raksasa di bawah Kaisar Immortal ini semua karakter mampu menyapu 8 Desolaces dan memerintah dunia selama generasi mereka. Ada terlalu banyak siswa yang diajarkan oleh akademi yang kemudian menjadi karakter hebat yang melintasi 9 dunia, terlalu banyak untuk dihitung. Inilah sebabnya mengapa setiap kali akademi membuka pintunya untuk siswa, bahkan kekuatan besar akan mengirim keturunan mereka. Bukan hanya untuk pelatihan, tetapi juga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. Saat jenius dari kekuatan besar di mana-mana bepergian, jenius muda pertama telah memasuki akademi. Hu Yue juga memasuki Akademi Dao Surgawi. Hu Yue, keturunan dari Whole School Tiger sudah berada di ranah yang tercerahkan. Dia bisa menjadi tiran satu arah di mana saja di generasi ini, dan dia juga memasuki akademi untuk belajar. Selanjutnya, seorang jenius yang bahkan lebih terkenal datang ke akademi. Basia juga datang. Potongan-potongan berita ini melaju cepat dan mengejutkan banyak orang. Hu Yue dan Basia adalah jenius yang sedang naik daun dan terkenal di kota 100 Timur. Pendaftaran mereka ke akademi mengejutkan banyak orang. Dalam waktu singkat, kereta berjalan seperti sungai yang mengalir tepat di luar akademi saat banyak orang datang untuk mendaftar. Beberapa datang dengan pendahulu mereka sementara yang lain tiba sendirian. Ada beberapa keajaiban tingkat Uber yang pergi sendiri dengan kehadiran yang luar biasa. Ada seseorang yang sedang menjalani kesusahan fisik batinnya, tetapi dia masih melonjak melewati persidangan langsung ke akademi. Jenius lain terinjak-injak di langit untuk datang. Dengan satu langkah, ia melintasi cakrawala jauh dan ke akademi dengan energi darah yang menembus langit. Ledakan. Seorang jenius turun dari langit sambil membawa meteor, menyebabkan semua bukit tepat di luar gerbang akademi menjadi rata. Beberapa jenius datang diam-diam. Hanya ketika para guru akademi mengetahui situasi mereka barulah mereka menjadi populer. Seorang jenius tersembunyi memiliki galaksi di atas kepalanya sambil menghisap energi matahari dan bulan. Seorang guru akademi cukup terkejut. Ini adalah teknik rahasia yang hilang yang ditemukan dalam legenda. Seorang jenius lain datang di pintu dan diperiksa oleh seorang master. Badai dan awan mulai terbentuk di mana-mana dengan raungan kilin. Seorang suci kuno yang membawa juniornya ke sini untuk belajar merasa heran. Ini adalah fisik kilin yang sangat langka, fisik Hautian. Dia memiliki darah kilin. Jenius hebat, satu demi satu, datang ke akademi dan menjadi muridnya. Tidak lama kemudian, seorang pria muda mengendarai angin untuk tiba dengan cahaya suci yang meliputi area yang sangat luas. Pria muda ini berjalan perlahan, tetapi dia seperti orang suci yang membuka jalan. Dia dilindungi oleh banyak orang bijak dan cahaya ilahi mengelilingi tubuhnya. Dia seperti putra surga, turun ke bumi. Melihat pria ini, banyak anak muda yang datang untuk mendaftar, dan bahkan para pembudidaya dari generasi sebelumnya, kagum. Zhu Huangwu, anak besar Yao Guang. Zhu Huangwu, keturunan kerajaan kuno yang cemerlang. Dia juga datang untuk mendaftar. 2. Demon spawn lain yang tiada taranya datang untuk mendaftar. Hanya dalam sepersekian detik,
banyak siswa yang datang merasakan tekanan yang jauh lebih besar. Anak besar Yao Guang, keturunan kerajaan kuno yang cemerlang. Brilliance Ancient Kingdom, satu sekte, dua kaisar. Sebagai keturunan kerajaan kuno, pengaruhnya sangat besar. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Dengan saingan hebat seperti itu, tidak akan ada kebosanan di dalam akademi. Zhu Huangwu sudah meningkatkan tekanan semua orang, tetapi dia belum tentu murid yang paling jahat. Pada hari pendaftaran yang lain, raungan naga memancar dari akademi seolah-olah naga surgawi mengamuk, menghasilkan hujan dan angin dan menciptakan kehadiran yang megah seolah-olah seorang anggota ras naga tiba. Seseorang menemukan apa yang terjadi, keturunan tebing naga tidur dari Laut Besar Utara datang ke akademi. Berita ini mengejutkan banyak tuan sekte dan raja kerajaan. Seorang guru sekte tidak bisa menahan gumaman. Orang-orang dari Laut Besar Utara benar-benar datang meskipun jaraknya begitu jauh, benar-benar tidak dapat dipercaya. Dalam setengah tahun pendaftaran, banyak sekte dari Grand Middle Territory, Laut Grand Utara, Southern Crimson Earth, dan Western Desolate Wasteland semua membawa orang ke sini untuk mendaftar. Pada hari lain, sebuah gunung saleh tiba-tiba muncul di langit dengan lampu bundar ilahi melayang-layang, membawa kehadiran yang sangat mendominasi. Keturunan Gunung Surga menyapu juga datang ke akademi. Murid jahat lain menjadi mahasiswa di Akademi Dao Surgawi. Situasi ini menyebabkan banyak orang menjadi tercengang. Ini terlalu aneh. Ini bukan pertama kalinya akademi menerima siswa. Mayoritas siswa biasanya dari kota 100 Timur. Kenapa orang-orang dari daerah lain juga datang? Petik 2. Rekrutmen tidak lagi terbatas pada kota 100 Timur, dan ini menyebabkan banyak orang untuk melihat dengan mata melebar. Beberapa tuan dan raja kerajaan memperdebatkan masalah ini. Ini adalah mengantar era emas baru. Hanya ketika Sage kedua bertanggung jawab atas akademi akan ada begitu banyak jenius di seluruh dunia yang tiba. Bahkan para jenius dari 9 dunia juga datang setelah mendengar prestisenya. Petik 2. Namun, ada berita ledakan lainnya. Dewi Mei telah terdaftar di akademi. Mei Suyao dari Sekolah Sungai Abadi juga bergabung dengan akademi. Mustahil. Orang-orang terkejut setelah mendengar informasi ini. Sekolah Sungai Abadi, satu sekte, 3 kaisar. Tidak banyak warisan yang sebanding dengannya. Mei Suyao adalah yang terpilih dari sekolah untuk memasuki dunia ini, dan tidak perlu diskusi lebih lanjut tentangnya. Kekuatan batin Eternal River School bahkan bisa lebih kuat dari Heavenly Dao Academy, tetapi Mei Suyao masih mendaftar. Ini adalah penyebab keheranan banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Penggarap yang tidak mengetahui informasi orang dalam menjadi sangat bingung dengan situasi tersebut. Tidak banyak hari telah berlalu setelah pendaftaran Mei Suyao ketika karakter kelas berat lain muncul. Hari itu, seseorang turun dari langit. Orang ini datang sendirian, tetapi segudang hukum adalah pengikutnya. Satu langkah menyebabkan Grand Dao bergetar, satu langkah untuk menjadi penguasa langit dan bumi. Hanya sesaat, matahari dan bulan kehilangan warna mereka, langkahnya sendirian menginjak gunung dan sungai. Keberadaan di tempat-tempat yang diinjaknya menggigil seolah-olah dewa telah turun ke dunia fana. Dia belum tiba di akademi tetapi seseorang sudah berteriak, dewa ada di sini. 1. Fei yang sama dengan melonjak, Hao Hai sama dengan Grand Ocean, Takong sama dengan Space Trample. 2. Zhu Huangwu sama dengan Kaisar Bela Diri, Yao Guang sama dengan Kecemerlangan. Emperor's Domination Chapter 290. Chapter 290. Babak 290, Dewa Jikong Wudi. Dewa Jikong Wudi. Mendengar nama ini, bahkan jenius yang menganggap diri mereka luar biasa terkejut. Jikong Wudi, nama yang mendominasi. Dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Dia tak tertandingi tertinggi. 1. Jikong Wudi, keturunan dari Space Trample Mountain, cucu generasi ke-6 dari Kaisar Abadi Takong dengan 3 bakat suci. Tidak ada banyak pembudidaya yang sebanding dengan Jikong Wudi di seluruh dunia Kaisar Fana. Seseorang pernah berkata bahwa hanya Jikong Wudi yang bisa bersaing dengan Immortal Bone Mei Suyao dengan menggunakan 3 bakat sucinya. Dia tidak menginjak perjalanan Dao untuk waktu yang lama, tetapi dimanapun dia lewat, semua lawannya akan diyakinkan olehnya, sehingga orang-orang memanggilnya Dewa. Kedatangan Dewa membawa fenomena visual yang aneh di tengah-tengah langit dan bumi. Ini menyebabkan semua siswa yang bercita-cita untuk mendesah dalam ratapan. Banyak jenius arogan semua kehilangan warna setelah melihat aura Dewa. Bahkan orang yang paling sombong tidak akan berani bersaing dengan Dewa. Dewi Mei Suyao telah tiba, dan sama dengan Dewa Jikong Wudi. Semalam, berita ini membalik akademi dan kota 100 Timur. Banyak pendahulu yang kuat dikirim ke Linglung setelah mengetahui tentang situasi. Ini terlalu gila. Apakah perwakilan dari Sekolah Sungai Abadi perlu bergabung dengan Akademi Surgawi Dao? Pada titik ini, ia mampu membuka sekte sendiri untuk mengabarkan daunnya. Petik 2. Penguasa kerajaan lainnya bergumam, Dewa Jikong Wudi juga tidak perlu bergabung dengan Akademi.
Kaisar Abadi Takong hanya pergi selama 30.000 tahun, dan ia meninggalkan cukup banyak veteran untuk membantu Dewa Jikong Wudi menjadi Kaisar Abadi, di mana perlunya bergabung dengan Akademi. Petik 2. Kaisar Abadi Takong adalah Kaisar Abadi terakhir dari era Kaisar, dan dia juga yang paling kontemporer. Pengaruhnya di dunia ini jauh lebih besar daripada Kaisar Immortal lainnya yang telah meninggalkan dunia ini untuk waktu yang lama. Inilah sebabnya, meskipun Space Trample Mountain baru diciptakan 30.000 tahun yang lalu, tidak ada warisan kontemporer yang berani memandang rendahnya. Karena itu adalah warisan Immortal Emperor terbaru, kekuatan batinnya sudah cukup untuk menyebabkan orang lain bergetar. Fakta bahwa Dewi Mei dan Dewa Jikong Wudi bergabung dengan Akademi mengejutkan banyak orang. Generasi suci kuno generasi sebelumnya bergumam, situasi seperti ini hanya terjadi sekali atau dua kali sebelumnya. Pertama kali adalah ketika Kaisar Abadi Hao Hai belajar di Akademi, dan yang kedua adalah ketika Sage kedua Wang Yuan bertanggung jawab atas Akademi. Dua periode waktu penerimaan yang merekrut semua jenius terbaik di dunia ini, mungkinkah kali ini sebanding dengan dua yang pertama? Petik 2. Seseorang bergumam, masa penerimaan siswa 1000 tahun yang lalu tidak sebesar situasi sekarang. Orang-orang jenius dari seluruh 5 wilayah di dunia Kaisar Fana datang meskipun jaraknya jauh. Ada yang salah. Setelah keduanya bergabung di Akademi, beberapa undings dari kekuatan besar tiba-tiba menyadari sesuatu. Meskipun Akademi membuka pintunya memang masalah besar, itu tidak cukup menusuk surga. Berita ini berjalan terlalu cepat. Bagaimana mungkin wilayah lain ini menerima berita ini dan mengirim keturunan mereka ke Akademi hanya dalam waktu setengah tahun? Apakah ini benar-benar hanya untuk belajar? Petik 2. Setelah mendengar laporan dari junior mereka, beberapa pria tua yang menghentikan kekuatan darah mereka tiba-tiba terbangun dari era Bloodstone mereka dan bertanya-tanya, mungkinkah portal Heavenly Dao Academy akan dibuka lagi? Hanya keberadaan mengerikan seperti Eternal River School atau Kerajaan Kuno Brilliance yang tahu kisah nyata. Namun, segera setelah itu, pakaian lama dari kekuatan lain dengan cepat menyadari bahwa ini bukan masalah biasa. Mereka semua memikirkan satu hal, portal Akademi Dao Surgawi dari legenda. Sejak era yang sangat jauh, ada legenda tentang Akademi Dao Surgawi. Disebutkan bahwa akademi itu dibangun di atas urat nadi Gerbang Void. Gerbang Void adalah salah satu dari 9 harta karun surgawi yang besar, itu hanya bisa didengar tetapi tidak dilihat oleh penghuni dunia ini. Semua orang percaya bahwa 9 harta karun dan tulisan surgawi yang besar tidak pernah ada, bahwa itu hanyalah tipuan. Meskipun begitu, rumor tentang portal akademi tidak pernah berhenti. Di era yang sangat kuno, ada informasi desas-desus bahwa portal di dalam akademi dapat membuka gerbang Void sementara yang lain berpikir bahwa portal tidak ada hubungannya sama sekali dengan gerbang Void sama sekali. Bahwa itu hanya portal ke alam ilahi atau harta karun besar yang tertinggal sejak era legendaris. Mungkinkah gerbang Void akan terbuka di kota 100 Timur pada generasi ini? Spekulasi ini menyebabkan banyak karakter tersembunyi dan mayat yang terkubur dalam peti mati mereka menjadi tidak bisa duduk diam ketika hati mereka mulai berdetak lebih cepat. Gerbang Void tidak ada di dunia ini. Sebuah kematian yang telah hidup selama beberapa generasi terbangun dan bergumam. Sejak masa lalu, orang bijak-bijak yang tak terhitung jumlahnya telah menjelajahi portal Akademi Surgawi Dao. Kaisar Abadi Fei Yang, Kaisar Abadi Hao Hai, Sage kedua, dan banyak lainnya yang semuanya merupakan karakter tak terkalahkan dari generasi mereka. Mereka semua telah mencari portal ini, dan tidak ada Void Gate atau apapun. Petik 2. Tidak peduli apakah portal Akademi itu ada hubungannya dengan Void Gate atau tidak, pada detik ini, banyak master dan pengungkap rahasia di kota 100 Timur kehilangan kesabaran mereka dan mengikuti masalah ini dengan seksama. Bagi mereka, hubungan antara portal dan gerbang Void tidak penting karena portal itu sendiri adalah peluang besar. Kaisar Abadi Fei Yang, Kaisar Abadi Hao Hai, dan Wang Yuan adalah karakter yang hebat. Ketika mereka belajar di akademi semasa muda, mereka mendapatkan kekayaan besar di dalam portal. Banyak orang yang kemudian mengaitkan kesuksesan masa depan mereka dengan kekayaan yang diambil dari dalam portal. Sebuah portal untuk mencapai harta ilahi, sebuah jalan untuk mencapai kekayaan tertinggi. Bagaimana mungkin mayat-mayat ini yang tahu informasi orang dalam tidak menjadi bersemangat? *****. Hari ini, Qi Xiaodi sedang membedah ikan raja yang ditangkap oleh Li Qiye. Peng Kong berlari keluar dari Lastingness Courtyard dan berkata dengan mulut berair, "Tidak buruk, ikan raja sungai, luar biasa." Benda ini menjadi iblis benar-benar langka, bahkan di wilayah Akademi Dao Surgawi. Petik 2. Selama waktu ini, Li Qiye telah menangkap terlalu banyak binatang buas, termasuk binatang surgawi dan roh umur panjang, burung ganas dan raja serangga. Setelah pelatihan selama beberapa waktu, seni mengendalikan senjata Qi Xiaodi menjadi lebih ahli. Hari demi hari, dia terbenam dalam kultivasi. Saat ini,
Kontrolnya terhadap pedang emasnya sesederhana seorang koki menggunakan pisaunya. Hanya dalam sekejap mata, ikan raja sungai ini dipotong-potong dan setiap bagian dibagi dengan sempurna. Sekarang, biarkan aku membuat pesta ikan untuk semua orang. Peng Taoist tua yang mengeluarkan air liur mengeluarkan bahan-bahan dan mulai membuat pesta ikan di kuil. Setelah masakannya selesai, Little Autumn keluar entah dari mana dan melompat di atas meja. Baunya enak sekali. Kemudian, Li Qiye juga keluar. Taoist tua itu kemudian dengan riang berkata kepadanya, "Yang Nobel, ayo cicipi keterampilan memasakku." Meskipun dia mengatakan ini, tangannya sudah bersaing dengan Little Autumn. Mereka berdua secepat angin. Mereka berharap bisa melahap seluruh pesta sendirian. Old Daoist Peng adalah penikmat makanan, dan masakannya juga enak. Qi Xiaodi tidak malu karena dia juga berpartisipasi dalam perang besar ini untuk makanan. Hanya Li Qiye yang acuh tak acuh, sejak dahulu kala, pesta abadi apa yang tidak dia ikuti. Li Qiye telah makan banyak perjamuan dari Kaisar Abadi. Setelah makan kenyang, pionis lama itu berbicara kepada Li Qiye, portal akademi akan terbuka pada generasi ini. Little Autumn mengetuk perutnya dengan penampilan yang masih belum puas dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Smelly Daoist, bos ini dapat menjamin bahwa portal kamu akan terbuka dalam waktu setengah tahun, atau mungkin 1 atau 2 tahun jika dibutuhkan waktu lebih lama. Tunggu dan lihat saja. Little Autumn baru-baru ini mengikuti Li Qiye di mana-mana di dalam wilayah akademi untuk menganalisis urat nadi bumi sehingga jelas memahami perubahannya. Itu kemudian berbicara dengan nada seorang ahli. Langit dan urat bumi kamu berdenyut dan berubah terlalu dramatis, aku yakin ada masalah. Petik 2. Li Qiye tidak terkejut dengan kemalasannya. Salah satu alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk portal akademi. Dia ingin mencari gerbang Void sekali lagi. Li Qiye melirik Taoist lama dan bertanya, apakah Akademi Dao Surgawi merekrut siswa lagi? Li Qiye telah mendengar beberapa berita setelah bepergian di sekitar wilayah akademi. Old Daoist Peng tersenyum dan berkata, ya, ini masalah yang sangat disayangkan. Kertas tidak bisa membungkus api sehingga kebenaran akan keluar. Portal telah dibuka beberapa kali sebelumnya, dan penutup itu selalu diawasi dengan ketat. Jadi, sebaiknya kita biarkan junior mereka masuk. Petik 2. Li Qiye dengan santai berkata, Akademi Dao Surgawi tidak pernah takut pada siapapun. Itu benar. Kakak-kakak lelaki aku yang merangkak keluar dari peti mati mereka memang bisa menekan siapapun dengan niat buruk. Old Daoist Peng tersenyum melanjutkan, kami akan membiarkan mereka menangani masalah ini. Petik 2. Li Qiye menatap lurus ke arah Taoist tua itu dan bertanya, lalu apa yang ditakuti akademi kamu? Hati Taoist tua itu tenggelam dan berkata, ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menipu Li Qiye. Dia menarik pandangan riang dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan nada serius, ini ada hubungannya dengan Divine Beast Protector akademi kami. Benar. Li Qiye menganggukkan kepalanya dan berkata, pelindung Divine Beast kamu sudah sangat tua, dan itu akan menjadi debu jika bukan karena surga dan urat bumi. Mungkinkah akhirnya beristirahat dalam damai dan kembali ke bumi pada generasi ini? Petik 2. 1. Wudi sama dengan tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.